Ketika bahas negara politik, saya bilang negara. Kali kau kulihat. Si Luge ini udah gila ini. Udah gila ini si Luge ini. Pahami ya, agama itu di dalam negara, bukan negara di dalam agama. Kalau negara di dalam agama kacau. Yalah, Pahami macam itu. Eropa dulu. Macam Eropa dulu, kacau. Negara dalam agama. Pahami. Jadi negara inilah membungkus agama ini. Tatanya ada, tata caranya. Gitu loh. Kalau agama dan satu aliran aja sama Kristen aja ribut masalah paham. Begitu juga yang namanya Islam ribut sesama paham. Kan gitu toh. Mana si Luga itu tadi udah keluar? Nggak tahan dia sama roh kamu, Abdon. Parah kau. Bukan. Dilihat aku lari dia. Dilihat aku lari. Gini kawan-kawan ya. Kalau kita bicara negara, kita ini tanah air kita negara kita ini. Saya lahir di sini. Saya nggak tahu Israel, Arab nggak tahu saya. Kalau bicara negara, kalau bicara tunduk kepada tentang agama, masa negara saya diserang Israel saya diem? Aneh juga loh. Lucu lah. Oke, ada Aki Bantri. Assalamualaikum Aki Bantri dan Ustaz Wafi serta Unirifah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bisa dibantu Pak? Silakan di check out ya. Keranjang kuning ada Luga sama Abdon. Kalau Luga produk Israel Rohani katanya. Silakan di check out. Kamu Iya, juga Kak ripa. Abdon? Kamu juga ripa. Kamu itu nggak jelas kamu. Kau Abdon, nggak jelas kau. Nggak Abdon. Ketiban saya tanya pertanyaan satu, pasti nggak bisa kamu jawab. Apa? Kau bilang apa Udah. Abdon? Aku nggak ngerti bahasamu, bahasa Indonesia, nggak jelas. Nah, satu Ngomong pakai bahasa pertanyaan buat kamu. nggak Satu ngerti pertanyaan aku. buat kamu. Kamu mengetahui kenal Tuhan nggak? Bahasamu. Kamu kenal Tuhan nggak, Ripa? Nggak kenal. Apa arti kenal? Jawab, Apa yang jawab. Kamu Kau jelaskan kenal Tuhan kepada nggak? aku, apa itu kenal? Oke. Ya, Kamu arti kenal tahu tuh apa? Tuhan nggak? Kamu tahu Tuhan nggak? Jangan bahas Apa ya? kenal nggak, definisi kenal Arti dulu. tahu. Iya. Kalau kamu tidak kenal berarti kamu tidak mengetahui. Kutanya apa arti kenal, banyak pula ceritanya. Aku tampar ganteng. Kalau kamu tidak kenal, gini, kalau kamu tidak kenal, kamu tidak mengetahui. Makanya di Quran 7:33 Ripa ada tertulis, diharamkan bagi kamu membicarakan Allah yang tidak kamu ketahui. Jangan main-main. Aku kalau emosi Kali tinggi lagu. Orang setan ini. Jangan Tiga aku emosi lo. Emosi ku kirim singa nanti lo kau Bukan. Abdon. Lebih baik diam-diam saja, santai. Lama-lama room setan ini ya. Keluar lagu room setan ini. Ya Apa udah, utang? udah. Sabarnya lah utang. Makasih Apa kau Bu sultan? Umar, Ripa, buat kawan-kawan Julius. Makasih lah aku turun. Daripada darah tinggi aku di sini. Janganlah Pak Abdon, weh. Sebentar, aku belum Kasih tahu kenal lah. Tuhan lo. Iya, kasih kenal dulu Aku Tuhan baru- tuh. Aku barusan makan daging kambing tadi, jadi agak naik tensi. Janganlah. Pantesan Sabar digituin si dulu. Luga, kurang ajar Abdon nih. Ya enggak lah. Jadi gini, Coba Abdon, kau jelaskan sama Kak Rasmi dulu ya, apa itu arti kenal? Karena Kak Rasmi kata dia kenal kali sama Yesus katanya. Coba kau tanya dulu sama Kak Rasmi. Kak Rasmi, jelaskan sama si Abdon dulu kalau Tuhan itu bukan manusia. Ripa, kamu kan nggak kenal Ripa. Jujur kamu nggak mau jujur. Kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Kamu jujur. Kenapa? Allah itu tidak bisa diserupakan apapun, bukan makhluk. Abdon ini Udah. dari zaman dahulu sampai sekarang udah terangkat Pak Prabowo jadi presiden, nggak ngerti Iya. juga aku bahasamu. Jangan sampai Sejak kamu Pak mati. Jokowi jadi presiden sampai Pak Jangan Prabowo sampai- bentar Iya. ini, anaknya Pak Jokowi jadi presiden Kaisang, nggak ngerti juga aku bahasamu loh. Jangan sampai kamu mati nggak kenal apa yang kamu sembah, Ripa. Jangan sampai mati kamu baru tahu apa itu namanya Tuhan. Pahami itu. Kamu nggak jujur kan? Kenal Kamu kan nggak mau apa jujur. arti mati? Banyak Kamu cerita. tidak, Abdon. kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Jujur kamu, iya gitu loh. Beda menurut Abdon, coba karena menurut aku Abdon barusan bukan ngomong tapi berak.
Nah kan berak lagi orang ngomong dibilang berak. Gimana jadinya kamu? Masa kamu Uni jangan berak dengan dekat-dekat ke kamera, Uni lubang hidungnya gede. Gak ada bedanya antara ngomong dengan boker sama Abdon ini loh. kamu tidak mau berani jujur. Giginya kelamak-lampir. Kenapa kamu nggak berani jujur? Karena Yesus mengatakan kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Paham itu? Berani jujur pula katanya. Antara buang air besar dengan bicara, kau pun tidak bisa bedakan, Abdon. Yang ku dengar dari tadi kau kentut ajanya. Masa kau ladenin aku lagi kentut, kau ladenin ngomong? Gimana kamu ini? Makanya kau kentut, ku kasih tahu. Kau kentut, Abdon. Tolong kau sumbat dulu itu. Bau kami di sini. Ya kenapa kau ladenin aku? Berarti suka kau bauku? Agak? Suka sama bau kau. Bukan Beginilah. diam-diam siri. Ini dah sama Diam-diam si bicara Ripa ini, sama pemakan. diam-diam si Ripa ini jatuh cinta sama aku. Dengar dulu. Sama pemakan kotoran. Kayak gitu. Gini, Diam-diam Abdon, si Abdon, Ripa gini, ini. gini, Abdon, saya Gimana, tahu gimana? selera Uni Ripa, Abdon. Uni Ripa itu nggak suka sama laki-laki tua yang botak, yang buncit, nggak suka. Ya tapi kan itunya yang mantap itu. Apanya, lu botak buncit gitu? Mana ada cewek yang suka sama yang botak yang buncit? Loh, kau nggak tahu Parah kali kau. cewek itu rata-rata suka agak-agak buncit. Kalau lepes aja nggak suka. Gimana Tapi sih kan kau di kawan? barang lu ketutup sama buncit lu, pendek. Kalau kau pernah jadi cewek aja si Abdon ini tahu pula dia gimana rasa cewek ya kan? Pernah Ya, jadi aku cewek kan kau Abdon? tahu banyak cewek di sekelilingku. Ya tahu lah Ripa. Gimana sih? Kau aja jatuh diam-diam kau suka sama aku. Gak dengan Lebih gaya baik aku. nih ya, lebih baik aku dinikahi seger daripada sama kau. Aku lebih baik nembak seger-seger di depan umum, kunyatakan cintaku sama seger-seger daripada aku sama Dari- kau. Dari cara mimikmu aja kau senang ngeliat aku. Kita lagi sama Bang Abdon. Lebih baik aku nikah sama seger-seger sampai mati ketimbang aku Enggak. sama kau, Abdon. Dari tatapan Awas, matamu jadian, aja, cara bibirmu bicara aja kau suka sama aku. Ya Tolong kan? Julius, lebih baik kau carikan seger-seger lah. Kau makan ketombe, kau makan ketombe lah daripada si Abdon. Dia lihat tatapannya sama aku itu agak-agak merayu gitu kan. Benar Bang. Benar Bang Abdon. Bener ya? Kalau aku buat satu mataku aja, Kau kalau mau bicara tentang agama, tentang ketuhanan, kau minimal ngerti dulu definisi. Kau tadi kenal Tuhan, kenal Tuhan. Nah, kau jelaskan sama kami apa ini maksud dengan kenal Tuhan. Kau jelaskan tahap-tahap Ya, makanya- aja yang iya, kau saya mau jelaskan. tadi. makanya saya jelaskan. Makanya di dalam Quran 7 ayat 33, gini. Di Quran 7:33, gini, di Quran 7:33 diharamkan bagi kamu membicarakan Oh, Allah bawa yang tidak kamu Quran, ketahui. lagi kayak yang paham aja Quran. Pada mulanya si Abdon bersama-sama Itu dengan ya. si botak menjadi si buncit. Makanya Nah, kamu kayak pahami gitu. itu. Hampir mirip itu, paham gak tuh? Makanya di Al-Maidah 46 di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Kenapa kamu bantah? Kenapa nggak kamu teruskan Injil yang dimani Kristen? Itu kan firman Allah. Kami teruskan jejak mereka Al-Maidah 46. Ripa, kenapa kamu bantah? Apa lah kata si Abdon ini Jul, ngerti kau Jul? Ya kamu nggak ngerti kalau kamu nggak nyambung. Tolonglah Ustaz Wafi, Kak Raffi, Bamtri, siapa di sini ngerti nggak kalian apa yang diomongan orang ini lah? Tolonglah aku lah, pusing aku loh, kalian biarin aku ngomong sama orang ini yang diomongannya pun aku Uni nggak sering ngerti marah loh. Abdon ya. Jangan-jangan ada suka sama Abdon. Uni. Ya betul, dia itu Kenapa? dia pura-pura marah dia itu Masuk langsung sebenarnya. marah-marah Abdon. Biasanya orang suka gitu ya. Apa kata kau nih Abdon? Udahlah Tanya. dek, Coba tanya udahlah dek. Rasmi, suka nggak dia sama Abdon, si botak nih? Ya aku nggak berapa botak aku Julius. Lihat dulu profilku itu ganteng itu, gagah itu. Aku kan nipu tuh, asli botak. Kalau ketemu sama Seripa, keplek-keplek Seripa sama aku. Udah botak, buncit lagi. Buncit. Aku panggil aja, Deripa, kita mau kemana Deripa? Langsung dia, kemana bang? Katanya gitu. Aku ini kalau aku udah ngomong sama perempuan Ripa, pasti kebayang-bayang dia. Ya bisa. Gak percaya kau? Percaya Bang aku. Ya sip, ada kawan Delon nih. Aku percaya. Dari nama abang aja segala macam pasti bisa takluk lah Bang. Dari nama abang. Iya, up down, up atas, down bawah, Aku segalanya. Kelamin ke Thailand ya Abdon, mending aku operasi tak kelamin aku. Mending Jangan. aku operasi kelamin aku ke Thailand daripada sama kau Abdon.
Jangan ngomong kayak gitu kau, Dek. Jangan Namanya Uni, bagus sih, jangan namanya apa. Abdon Blon Sagala. Jangan gitu kau kayak itu, Dek, ngomongnya. Nanti kau kangen sama abang baru tahu kau. Jangan Uni, itu makhluk Allah juga. Siapa tahu kan Allah kan maha membolak-balikin hati orang. Sekarang Iya, kita besok bisa dicintai juga bisa. Iya. Walau-walam, Mending Budarni aja yang naik. Budarni. Ya udah aku turun aja. Makasih buat semua. Udah, Aku turun aja. botak Ya, udah. ya, makasih ya. Makasih. Yo, yo. sama-sama. Kapan panjangnya lu punya rambut? Nah, mending Budarni aja yang naik. Nah itu sering saya bikin profil tuh. Enggak bang, bukan yang itu bang. Yang satunya yang lagi apa ngiler ada tuh. Yang kena kasus sumur bor. Dia kan kena kasus Jul, aku turun dulu Jul. Aku mau ini Jul, mau order tiket ke Jakarta malam ini Jul. Aku turun dulu ya, lupa aku nelpon. Akang besok sampai di Jakarta pagi subuh, Kang bantuin apa? Uni Bang langsung Jul aja tuh, nyuruh Bang Jul. turun. Ah, payah Akang mah emang nggak ada setia-setia kawannya Akang mah. Saya mau jemput Gurunda Juma. Bang Zuma jam berapa nyampe sana? Sore. Ya udah kan aku dulu teh, aku kan pagi. Ya udah ntar gampang lah, telepon aja dulu. Ya, telepon lah nanti udah. Aku ada Kak Sarah juga sih, Kak Sarah mau jemput katanya insya Allah. Jadi aku besok sama Kak Sarah dulu. Udah Jam- jangan turun, woi. Gua lagi live di YouTube, ngapain Ih, turun mau udah di telepon sini. dulu. Aku mau telepon dulu. Mau nelpon yang punya tiket. Nanti aku ketinggalan bus. Udah Akang tahu itu mau nyusul si botak ya. Si botak turun ikut turun. Bukan, ini belum ini tiketnya belum di booking. Nanti ketinggalan besok pagi berangkat. Jadinya kemalaman aku nanti di situ. Kumaha teh? Kenapa nggak ngambil yang sore sih biar sekalian nyusahin aja nih Enggak orang. kan biar besok. Aku udah telepon Kak Sarah. Aku minta tolong sama Kak Sarah buat itu. Itu loh Sawafi, Kak Sarah yang kemarin sama kita itu Sawafi. Nanti aku sama beliau. Sama beliau aku pergi. Siap Uni, siap. Mantap. Ya, aku turun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rusuh kali dia nih. Ya, kita diskusi aja nih. Bajunya Ustaz Wafi sama si Delon kok sama nih warnanya nih. 02 nih kalian dua nih. Kami gemoy Ustaz bang. Wafi 01. Gemoy. Saya gemoy bang. Kau gemoy? Dari 2014 sudah gemoy. Wih, sudah gemoy dari 2014. Banyak makan dia dari dulu, teman-teman. Efek makan babi. Bukan. Saya dulu ya, orang Mas yang Delon. dizolimi, bang. Saya itu Mas Delon, saking dari gemoynya, kalau saya open cam itu kena peringatan batasan usia loh. Siap Pak Ustadz. Iya. Oke, coba dicerdaskan dulu si Delonnya, Ustaz Wafi. Ayo kita ambil tema saja. Biar gantian yang nanya. Gimana Delon? Silakan Pak Ustadz. Tapi tolong itu statusnya itu jangan kayak gitu itu. Statusnya ini provokasi banget itu. Status kita nih, nggak ada status kita. Coba. Apa status? Tuhan Apa kok status? ada anunya. Mana ada? Itu kan provokasi itu. Loh, Mana? ada Mana ada? mukjizatnya, ada kelebihannya. Mana ada? Di apa? Di layar kita itu kan muncul. Tapi ini suara si Delon di YouTube nggak kedengaran loh. Halo, Kecil suara dia. itu Tuhan kok ada anunya. Mana ada tulisannya? Ada lagi tulisannya, kita bikin stiker baru. Delon ganti profesi. Temanya apa kelebihan Tuhan Anda? Gitu. Tidur. Makan. Nah, itu Satu. Bang Umar paling ahli itu kelebihan Tuhan Kristen itu. Apa beliau itu? Oke. Ya, kita tema sekarang apa kelebihan Tuhan Anda? Gitu ya. Gantian lah ngobrol 3 menit Bang Umar, Mas Delon, saya, teman-teman yang mau nambahin monggo. Ada yang bisa timer gak nih? Bang Tri juga. Akang. Aku diam aja. Aku moderator.
biar Ustaz Wafi sama si Delon aja lah. Nanti dibilang kroyok pula kita. Susah nih oten dikit-dikit. Apa mau pakai timer? Ya, Oh salah Ustaz. Delon bisa nih. Kang. Enggak kok Ustaz. Tenang bro, jangan menarasikan sesuatu yang tidak ada. Saya tidak pernah bilang dari tadi main keroyokan, nggak ada. Enggak, Oh, bukan oke. kamu. Oten di bawah, Jul, oten di pacar bawah. gua di bawah, Jul. Jul, pacar gua di bawah, Bu Darmi. Nah, mau lagi dia. Sekarang udah sama meme bos dia. Dia bilang meme bos perkasa. Aduh. Oh, yang menghabiskan banyak cewek itu ya di Swiss juga. Iya. Kalau Umar masuk rumah sakit terus dia bilang nggak perkasa. Meme bos lah. Oke, monggo Mas Delon duluan. Maksimal 5 menit per orang bicara. Maksimal. Tunggu berapa menit? Per orangnya berapa menit ini? Ini ada Mas Bantri. Oh, udah ada timernya. Ya udah. Per orang 3 menit. Anu Mas Bantri. 3 menit aja, jangan banyak-banyak, biar gantian. Oke, selamat siang semuanya, saudara-saudara dari teman-teman Muslim. Temanya apa kelebihan Tuhan Anda? Yang saya ketahui kelebihan Tuhan saya yaitu pada waktu beliau mau turun ke bumi itu sudah ada malaikat Gabriel yang memberi kabar kepada Bunda Maria sesuai dengan Lukas 1:37. Terus yang kedua, kelahirannya pun menurut kepercayaan kami Kristen itu sudah dinubuatkan dari Nabi Yesaya. Terus yang ketiga, pada saat kelahirannya itu para bala tentara surga itu memuji-muji Tuhan. Terus yang keempat, para orang majus dari luar itu datang memberikan persembahan kepada Sang Juru Selamat kami yaitu Yesus Kristus. Terus yang kelima, setelah beliau tumbuh, pada waktu ada perkawinan di Kana, beliau diminta sama ibunda tercinta untuk membantu supaya bisa ada anggur karena sudah habis anggur. Nah di situ beliau langsung membuat mujizat pertama di Kana, mengubah air menjadi anggur. Terus yang keenam, beliau bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal, Lazarus. Selain beliau juga, murid beliau yang kita ketahui bernama Petrus pernah juga membangkitkan nama Dorcas. Seorang Dorcas itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya Yesus yang memiliki kuasa, dia juga bisa memberikan kuasa tersebut kepada muridnya Petrus. Sehingga dengan atas kuasa dan nama Yesus, Petrus bisa membangkitkan Dorcas. Terus yang ketujuh, beliau bisa membangkitkan orang lumpuh yang tidak berjalan dari kecil. Pada waktu di kolam, beliau melihat orang lumpuh itu berlomba-lomba untuk lari masuk ke dalam kolam ketika airnya bergemuruh, dan disitulah beliau tergerak hatinya, berbelas kasihan dan menyembuhkan. Yang kedelapan, beliau menyembuhkan orang yang pendarahan, seorang wanita yang pendarahan selama berpuluh-puluh tahun. Tanpa beliau sabda pun, ketika perempuan itu menyentuh jubahnya, pendarahan di perempuan itu sembuh. Dan beliau bertanya kepada orang banyak, siapakah yang menyentuh jubah saya? Sebab ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. Nah, yang kesembilan, itu beliau bisa meredakan badai. Bisa meredakan badai ketika di tengah lautan, di tengah danau, para muridnya itu ketakutan, beliau langsung menghadap danau itu, dan danau itu diam, berhenti. Takluklah untuk alam. Yang ke-10, beliau bisa berjalan di atas air. Dan beliau membuktikan juga, Petrus, kalau engkau percaya kepadaku, turunlah, mari datanglah ke saya. Dan saat itu juga si Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi karena kilat, petir, ombak yang begitu besar, Petrus mulai kurang imannya, akhirnya tenggelam dan dibantu sama Yesus untuk naik. Terus yang ke-11, beliau memperbanyak makanan. 3 ekor ikan dan 5 roti dibuat banyak, sehingga bisa makan 5.000 orang, bahkan bisa lebih, sampai akhirnya bawa pulang. Yang ke-12, itu beliau bisa menyembuhkan orang buta, orang tuli. Yang ke-13, beliau mengusir setan dalam nama beliau. Yang ke-14, beliau Sudah. Itu sudah langsung 3 menit lebih. menghapus dosa orang ketika pada saat orang berdosa.
di sebelah. Sudah 3 menit lebih itu Mas Delon. Katanya Ustadz ini bilang 5 menit. Oh ya sudah, monggo lanjutkan. Berarti 5 menit. Jadi karena kehebatan itulah akhirnya, dan Tuhan kami itu dia bisa bermanifestasi menjadi manusia, berinkarnasi. Dia bukan Tuhan yang hanya keluar dari langit, tapi dia Tuhan yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa yang bisa menjadi manusia. Dia bisa turun ke bumi dalam rupa manusia dan membuktikan bahwa beliau tidak berdosa. Bahkan alam semua takluk, bahkan orang berdosa pun. Makanya saya bilang, Tuhan yang kami imani ini adalah Tuhan yang punya hak prerogatif penuh. Bahkan orang berdosa sekalipun yang sudah di kayu salib dihukum, dia bilang apa di Lukas 23 ayat 3? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan daku di Firdaus. Artinya beliau mempunyai otoritas penuh atas surga dan neraka. Ke-15, setelah beliau mengatakan bahwa saya akan menjadi penebus dunia, di Matius 6 ayat 6, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Beliau adalah Tuhan yang penyelamat. Tuhan bukan duta atau utusan, melainkan beliau sendiri yang turun. Setelah itu ketika beliau sudah masuk ke dalam alam maut, beliau membuktikan bahwa 3 hari beliau keluar, beliau sempat menunjukkan diri kepada para muridnya. Bahkan beliau menunjukkan kepada Thomas, rasul akal sehat, rasul logika. Saya tidak percaya kalau belum mencucukkan jari pada lambungnya dan melihat luka pada tangannya. Dan ketika Thomas melihat itu Yesus bilang apa? Marilah Thomas, dan janganlah engkau tidak percaya lagi. Demikian, Tuhan berkati. Ya. Oke. Saya jawab ya. Nanti bisa ditambahi Bang Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, tadi selama 5 menit yang disampaikan oleh Mas Delon barusan, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan saya. Jadi lebih hebat Tuhan saya sebenarnya. Karena orang yang membuat mukjizat yang disebutkan Mas Delon semuanya itu, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menghidupkan orang mati, itu adalah ciptaan Tuhan saya, teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Delon selama 5 menit itu semuanya adalah ciptaan Tuhan saya. Berarti jauh lebih hebat Tuhan saya. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya semua. Apapun yang ada di dalam langit dan bumi, semuanya itu termasuk yang disebutkan oleh Mas Delon, Yesus itu, dia adalah ciptaan Tuhan saya. Nah, jadi jauh kalau dibandingkan jauh. Jadi kelebihan Tuhan saya itu sebagiannya bisa menciptakan orang yang hebat yang seperti disebutkan oleh Mas Delon. Jadi Tuhan saya itu mampu, teman-teman. Saya sebagai umat Islam ini, Tuhan saya itu mampu menciptakan orang yang dia nanti bisa punya kekuatan, bisa menghidupkan orang mati, bisa memberikan makan orang banyak, ya, kemudian bisa naik ke surga, kemudian bisa menyembuhkan orang lumpuh, kemudian bisa membuat orang ketiduran di perahu, kemudian bisa lari-lari ke Taman Getsemani dikejar tentara Romawi. Itu semuanya ciptaan Tuhan saya. Makanya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tuhan Allah ya, itu yang maha awal dan maha akhir, dan yang maha zahir dan yang maha batin. Itu. Jadi banyak sekali. Dan yang namanya Tuhan kalau di dalam Islam itu tidak punya silsilah. Kalau punya silsilah itu bukan Tuhan namanya. Itu nasab namanya, nasabnya orang. Kemudian yang namanya Tuhan itu tidak punya ibu. Kalau Tuhan punya ibu itu nggak fair gitu. Masa Tuhan punya ibu? Gimana berarti? Kalau menikah berarti harus ada acara resepsi antara Tuhan. Karena yang dinikahkan harus Tuhan juga, kan begitu. Kemudian yang namanya Tuhan kalau memang ingin turun ke dunia,
Itu yang pertama ngapain sebenarnya? Yang kedua kok susah banget? Ya kok susah banget harus hamil 9 bulan di perut seorang perempuan, kemudian harus ada episode 1, 2, 3, kok ribet gitu loh. Kan Tuhan itu maha kuasa, kenapa seribet itu? Tuhan saya kalau ada orang berdosa, dia berkehendak. Yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Mau mengampuni oke, mau memberikan hidayah oke, tidak juga oke. Ya, mau memberikan hidayah oke, mau tidak juga oke. Itu Tuhan saya. Jadi Tuhan saya itu maha kuasa dan santai-santai saja. Maksudnya santai saja itu kalau ada orang berdosa, meskipun semuanya berdosa, Tuhan saya itu tidak akan rendah. Tidak akan dapat merendahkan derajat Tuhan saya. Makanya disebutkan di dalam kitab Qul Hadhihi Sabili yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di sana dijelaskan begini. Innal farqa baina maqamil khaliq wal maqamil makhluk. Perbedaan antara derajat sang pencipta dengan ciptaannya huwal haddul fasil bainal kufri wal iman, adalah pembatas antara kekafiran dan keimanan. Maka wa na'taqidu, kita yakin, anna man khalata bainal maqamaini faqad kafara fal iyadu billah. Barang siapa yang mencampur adukkan antara dua derajat ini, maka dia sungguh kafir. Kita meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Tuhan nggak boleh ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, nggak boleh tidur. Dan yang namanya Tuhan nggak boleh lapar. Oh, ini kan sisi kemanusiaannya, tidak ada seperti itu kalau Tuhan kita. Tuhan kita tidak akan pernah melekatkan sisi kemanusiaan dalam dirinya karena itu dapat merendahkan derajat kekuasaannya. Tuhan saya tidak akan pernah melekatkan sisi kemanusiaan, kemakhlukan pada dirinya karena Tuhan kita tidak butuh hal itu. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin ditambahi Bang Umar, tafadhol. Ya, udah lengkap dari Ustadz Wafi ya. Saya tambahi satu ayat aja. Jadi Tuhan yang umat Islam sembah itu cukup hebat ya. Contoh misal di Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Jadi Yesus itu dibangkitkan sama Allah. Wah, ini gimana ya? Jadi Tuhannya umat Kristen itu diduga dibangkitkan sama Tuhannya umat Muslim. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32. Jadi yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Mungkin dari saya itu aja, Kujul. Silakan Kujul. Gas lah. Aku cuma rekam, nggak bisa masuk. Mari Bang Delon. 5 menit buat Bang Delon. Saya pertama minta maaf karena sesuai dengan topik tadi Pak Ustadz Naja tidak menyebutkan kelebihan dari Allah, tapi hanya menyebutkan bahwa mengklaim, oh ini semua kelebihan dari Tuhan kami. Tapi belum, Pak Ustadz tidak menyebutkan apa saja kelebihan dari Tuhan Pak Ustadz sesuai dengan tema. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya agak sedikit kacau dalam berpikir kami itu karena kalau memang Pak Ustadz mengklaim bahwa Allah itu maha kuasa, kenapa Allah itu tidak bisa langsung bertemu dengan kekasihnya atau baginda Rasul? Terus yang ketiga, dasarnya apa iman Islam itu mengatakan bahwa kalau Tuhan itu tidak boleh ada asal usul? Kan itu iman Islam. Sedangkan iman kami kan berbeda. Kalau kita mengetahui bahwa perbedaan imam itu adalah dasar, kalau sudah berbeda pasti sudah tidak mungkin bertemu. Kita pegang konsep masing-masing. Bukan malah kita mengklaim. Sekarang saya mau bertanya, apakah pada saat zaman Yesus itu, Yesus mengajarkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang lengkap seperti itu atau tidak? Gitu loh. Kalau tidak ada penyembahan atau penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala, kami orang Kristen tidak percaya. Sampai kapanpun, sampai kiamat kami tidak percaya. Dan tadi kata Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa wal awalu wal akhiru. Nah, kata akulah yang awal dan akulah yang akhir ini sesuai dengan konsep kami di Wahyu 1 ayat 8. Akulah yang awal dan yang akhir. Lihat, aku telah mati dan aku hidup kembali, dan aku memegang segala kunci kerajaan maut.
artinya apa yang kami iman itu sudah fix. Dan kalau ada orang yang mengklaim bahwa Yesus itu hanya ciptaan, oh ini dia ciptaan, baca dulu kitab orang Kristen secara lengkap. Jangan cuma hatam Quran, hatam juga di Injil supaya tahu oh ternyata begini. Dan kita belajar itu bukan berarti kita untuk menyerang, tapi itu untuk memperdalam ilmu kita, iman kita masing-masing. Kami orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah yang awal dan akhir, Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kebenaran, dan dia punya otoritas untuk mengampuni orang. Bahkan kalau dia mau turun ke bumi, apa urusan kalian gitu loh. Kalau orang-orang luar Kristen ya. Tuhan Kristen mau turun ke bumi, mau jadi manusia, menyelamatkan umat manusia, apa urusan kalian gitu loh. Toh juga ini yang kami iman Kristen yakini. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa memerintahkan alam atau bisa memerintahkan malaikat kalau dia bukan Tuhan. Sesuai dengan Wahyu 22 ayat 16. Lihat aku telah mengutus para malaikatku. Dan saya belum pernah mendengar ada satu orang manusia pun yang ketika dia lahir, malaikat datang kasih tahu ke ibunya, anak ini akan dikaruniai seorang anak dan Roh Allah yang Maha Tinggi akan turun atas dia. Dan saya belum pernah mendengar ketika kelahiran satu orang pun di bumi ini, para malaikat bersukacita, bala tentara surga bersukacita, itu saya belum pernah dengar. Maka kenapa kami orang Kristen itu percaya sungguh terhadap apa yang kami imani? Ya karena kami melihat, kami penuh akal sehat. Coba kalau abang-abang lihat itu. Lihat di Mesir. Ada sejarah, ada bukti nyata iman Kristen itu dipertaruhkan. Pada abad ke-10 Kekhalifan Fatimiyah, ada sebuah batu besar gunung. Gunung Mokatam itu pindah dari sejauh 3 km ke arah sebelah timur. Dan sampai sekarang dinamakan Gunung Mokatam. Artinya yang pindah. Dan dipahatlah sebuah gereja. Namanya Gereja Mokatam. Dan itu bukti iman Kristen. Iman Kristen itu bukan iman yang hanya teoritis, tapi juga semua ada nyata. Bahkan kenapa kalau misalnya Yesus itu bukan seorang Tuhan, kenapa bisa Petrus membangkitkan Dorcas pakai nama Yesus dan Dorcas bisa bangkit? Tunjukkan ya, setelah kalian tunjukkan ada orang yang bisa membangkitkan pakai nama Yesus. Tidak ada. Makanya kalau kami beriman kepada Tuhan kami ya itu urusan kami gitu loh. Dan sampai sekarang kami punya ibaratnya keintiman dengan Tuhan kami. Dan kami hidup sampai sekarang ini bukan karena hanya imani saja. Enggak. Kita iman, berakal sehat, dan sampai sekarang Yesus membuktikan bahwa saya akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan sekarang ini terbukti umat Kristen adalah umat yang terbesar di seluruh dunia. Karena apa? Karena Yesus berkuasa. Dia punya otoritas, dia menyertai kami. Bahkan sampai sekarang ini, orang-orang sakit ke Kalimantan ketemu dengan Pastor Andi Simon, dipulihkan, disembuhkan dari berbagai suku, agama, disembuhkan. Dan dalam nama Yesus, sesuai Petrus menyembuhkan menyembuhkan Dorcas, membangkitkan Dorcas dalam nama Yesus. Nah, itulah yang kami imani. Jadi kalau saudara-saudara dari teman-teman muslim berbeda, ya silakan. Itulah yang kalian imani. Dan saya minta bukti bahwa Yesus itu mengajarkan kita atau mengajarkan umatnya, mengajarkan muridnya berbicara tentang Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah nama Tuhan yang muncul pada abad ke-7. Gitu. Begitu ya. Sudah 5 menit lebih. Silakan mungkin mau ditanggapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti ditambahi sama Bang Umar. Tadi Mas Delon mengatakan sudah mengakui kalau Tuhan Mas Delon itu memang bersilsilah, teman-teman. Itu keimanan teman-teman Kristen ya. Kalau di Islam yang namanya Tuhan ya gak boleh bersilsilah. Mana ada Tuhan ada silsilahnya. Tuhan punya kakek nenek nanti dong. Gitu. Tadi Mas Delon juga mengatakan, kamu tidak menyebutkan satupun kelebihan Tuhan kamu loh. Saya kan sudah baca ayat barusan. Badi'us samawati wal ard. Allah itu yang maha pertama menciptakan langit dan bumi. Itu. Kemudian, yang langit dan bumi ini semuanya isinya sampai orang-orang yang bisa membagikan orang mati, bisa menyembuhkan orang lumpuh, itu ciptaan Tuhan saya gitu loh. Kita buktikan nanti. Lalu Mas Delon juga mengatakan barusan, nama Allah ini gimana? Itu bukan Tuhan
bukan nama Tuhan itu baru muncul abad ke-7, kan begitu kata Mas Delon. Dan kita lihat sekarang Mas Delon ya, apalagi Mas Delon mengait-ngaitkan sama Mesir barusan. Kita lihat ini, saya punya data Mas Delon. Data dari Kristen Mesir loh. Kristen Mesir ya. Coba dibuka dari Yohanes 8 ayat 40 ya. Yohanes 8 ayat 40. Di sini ada bacaan begini Mas Delon, ini ya. Wa ana insanun qad kallamakum bil haqqi, dan aku seorang manusia yang telah berbicara kebenaran kepada kalian. Alladzi sami'ahu minallah, yang mana yang kalian dengar itu minallah, dari Allah. Bayangkan, ini Yesus sendiri loh yang bilang bahwa aku adalah manusia, wa ana insanun, manusia kata Yesus. Qad kallamakum, yang sudah berbicara kepada kalian bil haqqi, mengenai kebenaran. Alladzi sami'ahu minallah, yang mana apa yang kalian dengar itu semuanya dari Allah. Yohanes 8 ayat 40. Ayat ke-47-nya pakai Allah lagi di sini. Alladzi minallah yasma'u kalamallah, yang dari Allah mendengar kalam Allah. Loh, kok pakai Allah di sini? Ini Bible apa ini ya? Ini namanya Bible Injilul Muqaddas Al-Ahdul Jadid, Perjanjian Baru, Tarjamatun Arabiyah, diterjemah dengan bahasa Arab, minal lughah al-asliyah al-Yunaniyah, terjemahan asli dari bahasa Yunaninya. Diterbitkan di mana? Ini ya, Lidaril Kitab Al-Muqaddas bi Misra, di Mesir ya. Ini sekolah tinggi teologi Mesir Kristen Al-Qahirah di Kairo. Disahkan oleh Bible Society, Jam'iyatul Kitab Al-Muqaddas, Universitas Kristen ya. Pakai kata Allah. Coba kita bandingkan dengan LAI sekarang. Yohanes 8 ayat 40 ya. Ini warnanya merah. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Jediar. Yang 47 sekarang. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengar firman Allah. Jediar, pakai Allah lagi. Nah, jadi Kristen-Kristen di dunia ini mengakui nama Allah ini adalah nama Tuhan. Begitu loh. Jadi Allah itu nama Tuhan. Makanya sebelum Nabi Muhammad lahir, orang yang bernama Abdullah di Arab itu sudah ada. Gitu. Makanya yang kamu sebutkan itu adalah ciptaan Tuhan saya. Meskipun dia bisa terus kemudian tadi ya memaknai awal dan akhir. Nah, Allah adalah huwal awwal wal akhir. Lalu dikait-kaitkan dengan Yesus. Ya tidak pantas Mas Delon. Karena Yesus itu pernah mati meskipun 3 hari. Tuhan kita itu al-akhiru, zat yang maha akhir. Maksudnya yang nggak pernah mati, kekal dia. Dan tidak pernah, kalau apalagi mati 3 hari ya, 3 jam aja. Kalau sampai mati 3 jam, bahaya. Runtuh dunia ini Mas Delon. Begitu. Lanjut Bang Umar. Kalau mau ditambahkan. Sayono hilang, langsung ke Delon aja. Oke, ini masih ada waktu ya. Itu yang pertama Mas Delon ya. Jadi semuanya sudah saya bantu. Gimana Bre? Lanjut, tambahi. Ya, silakan Bang Andre. Bre, ngomonglah. Umat Kristen apa kelebihannya? Hah? Tuhannya umat Kristen? Kan kalau mereka bilang kelebihannya itu bisa membangkitkan orang mati. Terus? Tapi mati. Kenapa nggak jadiin Tuhan Paulus? Petrus juga bisa membangkitkan orang mati. Kenapa nggak dituanin? Iya. Terus gimana? Yang sedeng siapa? Lanjut ke Jul. Ya, mari Mas Delon. 5 menit buat Anda. Oke, ini Saya ada pahlawan menanggapi iman ya. tadi Pahlawan yang iman bilang- ini salah satu oten lucu juga. Sebentar, tadi ada yang bilang, loh, Petrus membangkitkan orang mati, kok nggak dituhankan? Nah, itu cara berpikir Anda yang lebih sedeng dan sinting. Sorry ya,
Petrus bangkitkan Dorcas itu di dalam nama Yesus. Tahu? Sorry ya. Jadi Anda baca. Kalau Anda bilang saya dan Sinting, Anda lah nenek moyangnya saya dan Sinting. Kenapa? Sudah jelas-jelas di Bible, Petrus membaptiskan Dorcas itu dalam nama Yesus. Kok Anda malah menarasikan seolah-olah Katanya tidak dituhankan Petrus? mana bahwa Sorry. Yesus Petrus membangkitkan apa Sebentar, namanya ini orang waktu itu saya, bro. atas nama Yesus. Enggak, Sebentar. kasih bukti dong, bukti. Ini waktu Buktinya saya. mana? Jangan Kasih bukti menjawab. dong. Enggak, kasih bukti dulu, jangan asal ngomong. Jadi kalau ngomong harus ada bukti, gitu. Baru kita Sorry percaya. ya. Kamu baca Jangan sorry kisah ya. para rasul Ada bukti 9. ya. Ya baca. Enggak ada bukti ya. Baca di kisah para Buktinya rasul mana 9. ya? Bahwa Petrus bilang mengatakan bahwa menggunakan dalam nama Yesus. Coba di mana ayatnya? Kamu baca di kisah para Di rasul mana? 9 ayat Kisah para Rasul 9. Saya buka. sampai dengan 34. Ada dalam nama Yesus. Iya. Ada. Apa kisah para Rasul berapa? 9. Sorry ya, 9. Kisah para Rasul 9 ayat 33 sampai 34. Yang kisah para rasul ayat 32. Iya, tuh. Kisah para Rasul 9 ayat 33 ya. Sorry ya. Enggak apa-apa, buka aja dulu. Kisah Kamu buka tuh. para Rasul Baca tuh. 9. Para Rasul 9 ayat Ayat 32 sampai 34. 32 sampai 34. Petrus menyembuhkan Eneas, membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus keliling mengadakan kunjungan, menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dengan kalimatnya kayak begini. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Apa? Kamu kurang paham lagi. Pakai kaca pembesar, bro. Ya kan dia kan bisa membangkitkan. Sorry ya, makanya. Nah, kata sekarang Bible dulu, sekarang bro. Yesus membangkitkan. Sekarang Yesus membangkitkan dalam nama siapa? Di botol jangan ngomong kau Umar. Kenapa? Yesus membangkitkan Inilah orang yang saya dengan bilang nama siapa? teman-teman Muslim ini kalau berbicara Yesus membangkitkan waktunya orang itu dikasih. membangkitkan manusia dengan nama apa? Jangan main potong-potong. Kalau kita Iya. berbicara waktunya, kalau Anda punya waktu, saya hargai. 5 menit waktu Anda, silakan Anda ngomong. Biasalah saya itu. pertanyaan, saya jawab nanti 5 menit. Bukan Anda main masuk kayak begal di pinggir jalan gitu loh, bro. Datang, Ya terus. begal. Kan dia itu membangkitkan Tabita, bukan Bordas. Loh, makanya baca sampai habis, bro. Makanya saya bilang, kamu harus katam dulu. Sudah belajar semua, sudah baca semua. Makanya apa? Yang telah Ikro, baru di tempat tidur. bacalah. Supaya Oh, cerdas, bro. itu bukan membangkitkan, itu Eneas. Itu bukan Baca membangkitkan, sampai itu habis. Tabita. Di Yobe ada seorang murid perempuan Terus bernama membangkitkan, Tabita. muter-muter ayat, muter-muter. Ini saya lagi baca, ya kan, bahwa Eneas setelah 8 Ya, tahun habis. terbaring di tempat tidur karena lumpuh, bukan karena dibangkitkan. Jadi di sini di ayat 40-nya bahwa Tabita lah yang dibangkitkan. Tapi iya mana dia kalimatnya bahwa dalam nama Yesus bangkit, mana? Kau sudah baca sampai belum? Kau sudah baca sampai Mana? belum? Terus membangkitkan, bukan Petrus menyembuhkan. Saya tanya Petrus membangkitkan. Kau baca sampai habis, bro. Sampai ayat 43. Iya, Kau di mana baca Pak? sampai Tertulis. habis. Sampai Nggak ayat ada loh. 43. Baca sampai habis. Baca sampai habis supaya kau paham. Nggak ada Pak ayatnya Pak. Bukan Anda itu mengutip ya Eneas yang 8 tahun terbaring lumpuh. Yang saya tanyakan Petrus membangkitkan ya kan Tabita. Nah, Nah, di mana ayatnya dia mengatakan bahwa dalam nama Yesus engkau bangkitlah. Itu mana dia? makanya kamu baca sampai habis. Kalau kamu nggak baca sampai habis sampai ayat 43, kamu nggak mungkin paham alurnya. Itu loh baca makanya gue pahamin di situ. Di mana coba ayatnya? Di mana Saya ayatnya? tunjukkan kamu ya. Saya tunjukkan kamu ya. Di ayat Iya, 40 ayatnya itu, bahwa namun- Petrus 40. membangkitkan Tabita dalam nama Yesus. Dah, 40. itu aja.
Namun Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke jenazah itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Iya, Lalu ini Tabita- mana ayat bahwa dia Lah, mengatakan dengar dalam nama dulu. Yesus? Kau dengar dulu. Mana? Kau dengar dulu. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Iya. Petrus tinggal cukup lama di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyama kulit. Nah, coba kau lihat baik-baik di ayat yang ke-43, 42 itu. Dan semua orang percaya kepada Tuhan. Di sini siapa Tuhannya? Ya Yesus Yesus, lah. Yesus mana Yesus? Iya. Yesus yang mana? Lah, di zaman itu saya kasih tau kau ya, di zaman itu bukan Zaman itu bagaimana zaman itu? Sekarang begini. nenekmu. Bahkan Nih, Nabi Yesus Muhammad belum Tuhan. ada. Jadi kau jangan banyak Yesus bacot. Tuhan. Enggak, Yesus Tuhan. Iya. Tuhan itu Allah juga. Delon, Jangan Delon, banyak nggak bacot, akan anak mengerti. TK. Tuhan Saya juga. nggak perlu menjawab pertanyaan mau apa guys Tuhan karena siapa? Tuhan itu Allah juga jadinya. Jadi menurutmu Yesus itu Allah juga? Kenapa saya harus jawab pertanyaan anak TK? Enggak, Cuman kamu bilang begitu. Loh, karena kan dalam nama Yesus bangkitlah katanya kamu begitu. Jadi Memang, Yesus itu iya. Tuhan itu Allah Elias juga. bangkit, Dorcas bangkit, iya. Iya, jadi Tuhan itu Allah juga. Di iman kami ya begitu. Kenapa? Kalau di 1 Masalah gimana? Korintus 6 ayat 14 gimana? Bagaimana ceritanya Allah membangkitkan Tuhan? Sebentar. Kamu jangan kayak keledai liar ya, yang ada di kandang lompat ke kandang lain. Kalau kamu bilang Kau itu kejebak sama Bible-mu sendiri. Fokus kau Umar, fokus. fokuslah. Pindah-pindah fokus, loncat-loncat jangan kau kayak kopi kayak loncat. kau. Begini, kita ngomong masalah Tuhan dulu deh. Kalau kau bilang masalah Tuhan kelebihan dulu. Tuhan, Anda kamu mengatakan tadi belum bahwa pernah di ngomong mana kelebihan Allah ayatnya kamu, ya. Petrus Kau ya. Dari bahwa tadi kau belum nama pernah Yesus bilang itu kelebihan bangkit. Allah kamu. Sampai sekarang belum ada kelebihannya. Kau belum pernah mana bilang. ayatnya? 5 Dia- menit nama saya Yesus berbicara tentang kelebihan Tuhan bangkit. Yesus. Di mana Selama ayatnya? 5 menit kalian tidak berbicara tentang kelebihan Allah kalian. Di mana Kalian ayatnya? hanya mengcopy paste. Nah, Terus itu kan kelebihan dari katakan Tuhan dalam nama kami, Yesus. dari Allah kami. Padahal kamu tidak menunjukkan Ayatnya satu jadi pun. nah, Ayat tapi yang kau tunjukkan sama ustadz kau itu kalau misalnya teori. Anda katakan bahwa Itu teori. Tuhan dan Allah itu sama, Tapi dari Mesir Tuhan Anda kami mengatakan bisa sama membilang ya Tuhan guru. sama Allahmu? Sama. Jangan kau kayak keledai liar ya. Iya, sama. Tenangkan jin muslimmu. Iya, Tenangkan jin sama. muslimmu. Tuhan sama Allah Tenangkan sama. jin muslimmu. Tenangkan Itu, roh Yesus kudusmu. itu sama Jin Allah muslimmu sama. tenangkan. Jangan kau lompat kayak keledai liar. Cukup Iya, kontak jadi yang itu. liar ya. Cukup Delon, sama Delon, liar. Delon, sabar Delon, jangan kejang-kejang sorry. seperti Kenapa anjing saya nggak liar, sabar? jangan seperti anjing liar lah. Loh, Iya, Mas. Sabar. Kau kayak onta liar kau Yubi. Iya, Diam jangan kau seperti Yubi. anjing liar. Benci. Sabar Hey. saja, sabar. Gak perlu Onta mengeluarkan liar kau kata-kata seperti Yubi. itu. Dia ngawur. Hey. Belum selesai. Gak kita perlu baru mengeluarkan kata-kata seperti itu, Delon. Aduh, santai Kalian saja bilang kawan, saya santai. Anjing liar bisa. Kalian bisa bilang saya anjing liar. Saya Pertanyaan balas saya itu. kalian mulai Saya terkejang-kejang. Kau cuma bilang anjing liar. membalas. Kau yang liar Saya kau. cuma membalas kawan. Yang liar tuh kalian lah. Pak Delon, Iya, kau panggil Kalian kita Korintus. kita keledai liar. Aku panggil kau, aku panggil kau, Iya. aku balas kau dengan sebutan Yubi. anjing liar. Yubi. Karena Keledai liar udah keluar ditulis dari- dalam Jangan Bible, Yubi. begitulah. Diskusi aja. Itu ada datanya Gak usah keledai ngata-ngatain. liar. Sekarang Keledai liar lah, kalau kamu inilah. tidak liar, Diskusi saya aja. Keledai liar Gak usah udah ditulis tantrum. dalam Ah. Bible. jangan kalian lempar-lempar. Yubi. Saya diskusi sama siapa? Itu yang saya jawab. Jangan saya diskusi Ya sama udah. Ustaz Yubi, Wajah. keledai liar Yang udah lain ada muncul, ditulis di gitu loh. Bible, Ini kan Yubi. pegang. Ini kan perampok. Data itu Yubi. Pak Delon, tenang dulu Pak Delon, tenang dulu. Di mana ayatnya? Ayatnya di mana bahwa Petrus mengatakan dalam nama Yesus engkau bangkitlah, bukan menyembuhkan. Dalam nama Yesus engkau bangkitlah. Tapi Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sama dengan Allah, betul? Kan begitu? Enggak, saya mau tanya dulu. belum. Anda Ustadz nanya Betul, bukan? Tuhan Yesus itu sama dengan Allah. Loh, kalau di kami ya, kalau di kami Yesus itu adalah Allah sesuai dengan Yohanes 1. Kalau begitu Terus coba Anda terangkan maksudnya apa? dari kisah Rasul 9, Anda langsung pindah ke Korintus. Nah, Anda ini kan tidak bisa Ayo. fokus. Ayo fokus dong. Ayat 14. Fokus. Maksudnya apa? Enggak, maksudnya apa kalau Jangan- seandainya Tuhan itu Allah Jangan juga? lompat-lompat.
Hanya cukup kuda sama unta liar yang lompat. Ini ada maksud tujuannya bahwa ini adalah ayatnya. Bahwa Anda mengatakan bahwa Yesus Ya adalah jelas. agama. Kalau Petrus menyembuhkan siapa Eneas dan dalam nama Yesus, Ya, terus tentu kalau dia satu juga Korintus pasti 14 membangkitkan dengan bagaimana? Dorcas itu pakai nama Yesus. Pastilah, tidak mungkin. Di mana ayatnya pada saat dia membangkitkan Tabita menggunakan Oke. nama Yesus. Kau tanya saya di mana kan ayatnya pakai nama Yesus. Saya tanya balik ke kau, di mana Petrus membangkitkan ini Tabita itu pakai nama Allah? Di mana? Saya nggak nanya pakai nama Allah di Alkitab. Di mana? Di mana ya? Allah. Nggak usah nama-nama Allah. Nah, Makanya kamu nggak bisa kalau dulu di situ, jawab. kan maksudnya Saya sudah bilang dari Tuh, betul. ayat atas itu kan judulnya sudah jelas. Terus Petrus 6 membangkitkan, jelas. menyembuhkan Coba, Eneas apa? dan membangkitkan Dorcas. Di situ ayat pertama sudah jelas. Di ayat kisah para Rasul 9:33 itu menyembuhkan Yesus beda. Kristus menyembuhkan bro. engkau. Beda, brother. Ya. Ketika dia Membangkitkan masuk dalam sama kamar menyembuhkan berdoa, beda, ya pasti dalam nama brother. Yesus lah. Yang tahu itu kan cuman dia dan Dorcas. Tanya Dan kalau dalam Yesus nama Yesus, dan Allah yang sama. Dorcas bangkit. Sebentar, Ah. sebentar. Di mana Ini, ayat Dor. itu Korintus 6 ayat Bentar, 14. Bang Andre, Bang Andre bentar. Delon, bentar. Ini yang nonton kan banyak. Jadi ngomongnya itu gantian. Habis Bang Andre ngomong, Bang Delon, biar yang di bawah nggak bingung gitu loh. Betul, Bang. Oke, teman-teman Awal yang di bawah, diam dulu Delon. Dulu deh. Teman-teman yang di bawah, jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa tap-tap layar. Lanjut. Gini Gua Pak, dulu Delan ya. kalau Apa benar-benar maksudnya seperti 1 itu, Korintus 6 ayat 14? 5 menit kemudian saya, 5 menit kemudian dia. Oke, Seperti tadi dia oke. kondusif. Oke, ini saya dulu deh Itu nih ya. untuk Ustadz Najwa tadi, tapi udah nggak ada dia. Ustaz Tanya tuh tadi kondusif. Saya omong 5 menit, dia omong 5 menit kan aman. Iya. Iya, itu Dia lebih langsung bagus. potong-potong kayak pegal. Ya, ini temannya Umar, ini siapa ya ini? Omar, ini Andre. Diam. Andre, Oh gua- ya Andre. Ya udah, sekarang gini kan tadi kan si Delon mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sama dengan Allah. Ya kan? Saya mau nanya, maksudnya apa 1 Korintus 6 ayat 14? Sorry bro, saya harus sadarkan semua orang yang di sini ya. Yang menerasikan pertama itu Yesus ini, apakah Yesus ini Allah, kan kamu yang bertanya ke saya. Kamu bilang bro. kan iya. Bahwa sama. Saya hanya menjawab apa yang kau tanyakan. Benar, sesuai dengan iman kami. Yohanes Apa 1 ayat maksudnya 1. Korintus 6 ayat 14? Kenapa nggak ada yang berani ngomong itu? Kenapa nggak ada yang Apa? Ya udah kau buka. Apa bunyinya? Buka. Kau buka. Allah telah membangkitkan Tuhan, itu gimana maksudnya? Kalau Yesus sama dengan Allah. Ya buka. Tunjukkan mana ayatnya. Tunjukkan ayat. Jangan hanya ngomong. Ayat 14. Iya, saya 1 nggak percaya. ayat Tunjukkan 14. kamera. Zoom. Saya nggak percaya. Karena kamu bukan orang Buka Kristen. dong. Kamu tunjukkan. Kok Ya percaya? buka. Kamu yang tunjukkan ayatnya. Kamu buka. Kamu bukan Kristen. Saya tidak percaya ke mulut kamu. Oke, saya buka. Oke. Jangan ketawa dulu, nanti dijawab ya. Bukan Andre. Pahlawan, Itu diam dulu kau pahlawan. kalah. Aduh, jangan ngerecoki pahlawan. Diam dulu pahlawan, ah. Bentar. Coba jawab. Alah, kok balik ke gua lagi sih? Nih, bisa jelas gak? Siapa Jul? Gedein dikit Jul. Bentar. Tuh, 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, Allah yang membangkitkan Tuhan, ini siapa maksudnya Tuhan? Yesus kah? Hah? Delon, mic-nya dibuka Delon. Woi. 1 Korintus 6 ayat 14 itu Allah yang membangkitkan ayatnya, Tuhan. sebab Katanya Tuhan kami itu telah juga. mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Itu bunyi ayatnya. Iya, ini kan siapa? Ini kan 1 Korintus 6 ayat 14 perjanjian baru, Bang. Tapi di Anda sana kita mengatakan beda. bahwa Yesus itu sama Kamu dengan jangan Allah. bawa kita palsu ke sini, bro. Jangan bawa kita Loh, palsu ke sini. Palsu apa ini 1 Korintus 6 ayat 14? Siapa bilang kita palsu Bang. ini? Wah,
Lu Alkitab lu palsu nih katanya. Lu sendiri nih yang ngomong. Ini Alkitab lu loh, Bro. Kata siapa palsu? Tuh. Delon, Tuhan. sabar Delon, kebenaran itu memang menyakitkan Delon. Ya, bagi yang nggak tahu. Iya, nggak tahu. Ini Nah, ya, sekarang jawab saya aja tuh, bacakan ya, maksudnya apa 1 itu? Korintus Kalau 6:14. Yesus sama dengan Nasihat Tuhan. terhadap percabulan. Segala sesuatu yang Kok diperbolehkan larinya ke bagiku. situ? Iya kan, Kok larinya ke situ? ini kan 1 Korintus 6. Larinya ke situ kan ditanya. Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang sama dengan Allah. Allah ya, Ya. Yesus. Gitu. Makanya saya baca dari atas tuh, Bro. Korintus 6 ayat 14. Jangan potong-potong. Ini maksudnya apa? Dengar. Di sini kan yang Kristen kan saya. Jadi saya wajib membacakan secara lengkap supaya Baca, lengkap. teman-teman di bawah itu mendengar Lengkap. secara lengkap. Baca Jadi lengkap. kalau kita mau belajar itu jangan kayak es potong gitu. Iya, baca lengkap dari 1 Korintus 6 ayat 1. Baca. Oke, saya bacakan ya. 1 Korintus 6 mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seseorang yang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara dalam hidup sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara-saudara yang lain dan membawa perkara-perkaranya kepada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka mendengar ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian bahkan terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, penfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Selanjutnya, Korintus 6:12 sampai selesai, sampai 20, nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhambakan oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua Udah cukup anggota itu. Kristus? Allah membangkitkan Tuhan. Akan Itu kuambilkan anggota dijelasin. Kristus dan menjadikannya dengan anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang menginginkan dirinya pada persembahan cabul menjadi satu tubuh dengan Ngomong dia? apa toh? Sebab telah dikatakan keduanya akan Ini menjadi sudah satu setengah daging. jam kau. Aduh, Namun sudah setengah siapa jam kau yang khotbah. mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Orang jelasin maksudnya apa. Dosa lain yang dilakukan manusia terjadi Tantrum, di luar tantrum. tubuhnya. Tantrum pura-pura nggak denger. Woi, sendiri. woi, kalau nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera kalau nggak kuat, Tubuh woi. kamu adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Pak Delon, kalau nggak kuat mohon lambaikan tangan ke kamera ya. Sebab kamu telah Pak Delon. dibeli dengan darah harga yang telah lunas dibayar. Woi. Karena kamu itu mulialah. Aduh. Bro, Kalau nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera saya biar harus tim. bacakan sebentar.
Saya udah disuruh baca report, sama Bang. Umar Al-Fariski ini sampai selesai. Dan Iya dijelaskan itu dijelaskan Delon. Dijelaskan Iya, maksudnya apa? Allah membangkitkan dengar. Tuhan. Ketika Paulus mengatakan demikian, dia akan membicarakan tentang Yesus seorang manusia yang diutus Allah, tapi dia adalah roh Allah sendiri sesuai Loh, dengan tadi Yohanes 1. katanya Yesus salah juga. Makanya kalau Yesus bukan Allah, pastilah Yesus akan mati selamanya seperti nabi-nabi lain yang Yesus yang sekarang memang sudah itu Yesus. Dan ingatlah bahwa Yesus mengutus para malaikat dan dia juga mengatakan pada Yohanes bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Itu udah jelas. Yohanes apa Wahyu? Jadi orang-orang yang suka berbuat cabul itu nggak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah sesuai dengan firman di 1 Korintus 6. Sekarang 12 begini, sampai ayat Anda 20. mengatakan kan katanya Yesus sama-sama Allah. Terus kan Benar, katanya benar, Yesus benar. mati, bangkit. Benar, Nah, benar, Yesus benar. yang bangkitin siapa? Iya benar. Dia bangkit sendiri. Hah? Bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Iya. Sekarang kalau kamu bilang yang bangkit dia bukan Allah, Bentar, aku izin, moderator izin. Ya, Moderator satu. izin ngomong. Bentar, moderator Satu-satu izin dong. ngomong. Jangan Moderator tolak. izin ngomong. Jangan kayak begal ya. Iya, Jangan kayak begal. loh, aku moderator Ini siapa? loh. Ini Aku siapa? moderator loh di room ini. Iya, ini siapa? Al Ayyubi, orang yang paling ganteng di Kabupaten Jember. Nah, diam dulu kau. Tapi saya nggak kenal kamu di ngomong. Jember sini. Saya di Jember saya nggak kenal kamu. Kalau kamu bilang kamu ganteng. Di Jember mana kau? Saya di Rambi Puji. Oh, di Rambi Puji toh. Kapan ketemu kita? Ya bisa lah. Saya di Rambi Puji tapi tinggalnya di depan UNEDS. Oke, aku follow kau ya. Siap bro. Oke, aku follow kau, follow balik aku. Kita ketemuan ya. Boleh. Oke. Tapi nggak sekarang. Aku di Probolinggo sekarang, di dekatnya Ustadz Wafi. Gini. Yang ditanya oleh mu'allaf Bang Andre tadi, Allah membangkitkan Tuhan. Itu maksudnya apa? Itu yang ditanya. Kenapa kau ngalor ngidul? Bentar, Al-Abi. Saya kan sudah jelaskan ke kau. Bahwa ketika mereka mengatakan bahwa Allah, Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah membangkitkan Tuhan itu, kan dia berbicara tentang pribadi Yesus. Tapi kedua ini bukan berbeda. Karena di iman kami Kristen, saya tekankan sekali lagi ya, supaya teman-teman Muslim di bawah ini cerdas, paham, gitu loh. Enggak, Jangan Tuhan seolah-olah kau yang bangkitkan menarasikan, siapa? Oh kami nggak tahu. Nah itu urusan penyanyi. kalau kamu sakit dengan akalmu, itu urusan kalian, Loh, urusan kami. jelas loh, Allah membangkitkan Tuhan gitu loh. Allah yang mana lagi kalau Yesus itu Allah, bos? Yang jelas itu dia sendirilah. Karena di Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 dijelaskan bahwa aku memberikan nyawaku. Woi, Pak penyanyi, gini loh, itu kan bahasa Indonesia, jelas. Allah membangkitkan Tuhan, yang membangkitkan Tuhan siapa? Kenapa? Itu kan jelas ditulisnya Bapak penyanyi. Allah membangkitkan Tuhan. Yang dibangkitkan sama Allah siapa? Tuhan. Ustadz keliling dengar ya, Ustadz keliling dengar. Ya. Loh, kok malah nyerang pribadi. Jangan nyerang pribadi. Argumennya yang diserang Delon. Aduh. Aku orang Jember malu loh dengarkan omonganmu. Aduh, kenapa omongan orang Jember ada yang seperti ini? Jangan nyerang pribadi Delon. Aduh. Argumentasinya yang diserang. Dia tadi bilang saya penyanyi, saya nggak marah. Teman-teman saya juga nggak marah. Loh, kenapa saya bilang dia ustadz keliling kok kalian marah? Fair dong. Ya udah, jelasin. Lanjut. Katanya Lanjut. Islam itu orang yang berbuat adil. Ya. Ingat. Ya, jelasin. Kebencianmu karena Jelasin. adil. Dengar ini. Ya, Udah jelasin. jelasin. Penyembah Tuhan keliling, jelasin. Tunggu, rupanya penyanyi itu hinaan ya, aku baru tahu. Dengar dulu ya, penyembah almarhum dengar dulu. Penyembah Ya, almarhum dengar dulu, ya. penyembah Tuhan yang tidur. Penyembah batu dan almarhum dengar dulu. Nggak ada ayatnya. Di mana ayatnya umat Islam menyembah batu? Saya nggak tahu itu urusan Kalau kau berhadapan denganku offline, kau bilang aku nyembah batu, bonyok mulutmu kawan. kawan, kau bilang saya begitu, kau juga bonyok kau.
Kalau Apa, kau Bang? di depan mataku nih ya di Jember nih, di Jember di depan UNED, kau bilang aku nyembah batu, tak robek mulutmu kawan. Kau Beneran. Kau bilang sembah saya sama mayat keliling, kau juga saya robek lehermu, saya robek. Ya udah, damai kita Pak Delon. Damai kita Pak Delon. Jangan ancam, Udah, jangan lupakan, ancam. lupakan. Kau- Sekarang Ya. jelaskan. Iya, Damai Jelaskan, tak sekarang kita? jelaskan. Udah, kembali ke topik. Sekarang jelaskan. Ya, yang yang dibangkitkan membangkitkan- oleh Allah Saya siapa? mau Yang bilang ke teman-teman Ya. dibangkitkan oleh Allah. Kalau Lanjut. kalian santun, kami juga santun. Ya, maaf Kalau kalian kurang ajar, Pak Delon. saya juga kurang Maafnya. ajar. Hei, Delon, ini kalian siapa? Aku diam loh dari tadi. Aku dari tadi diam. Aku kena jangan juga. ngancam-ngancam. Kok Nggak aku ada, diam, udah. Delon? Tunggu loh, aku diam loh Delon. Kok kena juga aku? Sabarnya lah Pak Delon. Kita ini Indonesia, toleransinya kita. Kalau kita Ya udah, Indonesia, Bang. udah Bang, stop saya itu itunya. santun, Bang. Iya santun, iya. Saya selalu Iya. bilang sama saudara muslim saya bahwa Islam itu adab di atas ilmu. Iya udah, Iya, itu jangan dibahas lagi. udah clear itu. Itu udah Kalau clear. ada- Sekarang jelaskan yang ada dibangkitkan orang kayak oleh Al-Ayyubi Allah ini, itu siapa? Kalau yang ada orang kayak dibangkitkan. Al-Ayyubi ini bilang robek saya, saya tidak terima. Aduh, kok belum selesai juga? Ini alasan mau kabur ini. Kayaknya. Kayaknya Pak Ayyubi. Kaburan. tahu. Saya pantang, sumpah demi Tuhan Gini. saya. Saya Gini, orang yang gini, pantang gini. kaburan. Saya Gini hanya Delon. mau kita beradab. Gini Delon, aku kan sudah follow kamu follow aku, kita tukeran WA. Oke? Tapi ingat, iya, saya tekankan gini ya, jangan pernah ancam orang sekestamu kamu ya. Ya, Mana udah. ada umat Islam Ya yang udah. ngancam-ngancam Delon? Buktinya kau enak di Jember. Saya tidak bilang umat Kau Islam. aman di Jember kau. Beranak tadi pinak itu kau di yang Jember. bilang, Jangan saya framing-framing kau. Itu Kurang Al-Ayyubi, ajar kamu kau. yang bilang saya mau Udah robek Pak saya. Delon, Makanya saya- Pak Delon, ini udah jadi lupakan nggak nih? itu. Kembali ke Itu topik. Iya. terus siapa Kalau kamu yang buat kesalahan, iya udah harus ya udah jangan aku minta maaf Pak Delon, minta maaf saya udah juga ya. minta maaf. Iya, harus jangan Ya, kita. ya udah kita lanjut lagi. Yang membangkitkan Tuhan siapa di ayat itu? Kalau menurut keterangan dari si Paulus itu di ayat itu bahwa itu Allah. Tetapi Kata kau itu ayatnya palsu. Kok gimana ngajak berantem kau? Sebentar. Ngajak berantem. Tolong dikembalikan lagi omongan saya. Ayat palsu Bang. Tolong. Oh ya diralat ya, Oh, diralat. Ya udah. Saya mau kita ini diskusinya cerdas, enak, Nah, sama-sama. kata kau bilang ayatnya palsu kok. Ya makanya tolong ulangi kembali rekaman saya yang saya bilang ayat itu palsu. Tolong tunjukkan di mana. Saya tidak bilang Tadi palsu, kau Bang. bilang penyanyi. Saya tidak bilang ayatnya palsu. Sejak kapan saya bilang ayatnya palsu? Tadi kau bilang ayatnya palsu. Bang, kita sebagai manusia beriman itu tidak boleh menipu, Bang. Kalau Lah kok tadi bilang? kalau kita menipu Aduh. bilang Ngajakin berantem kayaknya Jul. Ngajakin berantem ini Jul. Allah kamu bahwa kamu tadi dengar saya bilang itu ayat palsu, kamu sumpah. Astagfirullahaladzim, tadi Kamu lu sumpah. bilang ayatnya Kamu palsu. sumpah dulu. Kamu sumpah dulu kalau tadi ada Sumpah omongan demi saya, Allah demi Rasulullah. Udah, puas saya kau. bilang palsu. Apalagi? Saya bilang palsu. Saya bilang palsu. Iya, palsu. Kau bilang tadi palsu. Saya pastikan juga Quran Apa? kamu, Allah kamu yang akan menjadi hakimu ketika kamu nanti di yaumul kiamat. Kenapa? Saya tidak pernah bilang ayat itu palsu. Bang Saya- Umar sudah bersumpah loh. Bang Umar Ya, sudah bersumpah. ya Kenapa silakan. masih diperpanjang Ya silakan. lagi? Kalau dia bersumpah Aduh. palsu, Allah yang akan Ini menghakimi dia. Ngajakin berantem kayaknya nih Pak Alyubi. Iya. Kalau aku lagi di Jember tak parani nih si Delon nih. Kok gemes saya aku. nggak ada bilang ayat palsu. Saya saya bilang itu ayat palsu. Itu kan omong kosong. Jangan takialah kita sebagai orang. Orang barusan aja dia bilang loh. Ya udah, sekarang siapa yang Saya membangkitkan tidak pernah. Tuhanmu? Coba tunjukkan rekamannya. Saya bilang itu ayat palsu. Tunjukkan rekamannya. Ya udahlah itu udah ada itu. Sekarang kamu siapa? udah. Iya, siapa yang kembali. membangkitkan Tuhan kamu? Tuhan kamu dibangkitkan siapa? Yesus Makanya, Tuhan kamu sebelum saya dibangkitkan jawab siapa? ini, saya juga mau bertanya. Tunjukkan yang kata-kata saya bilang itu ayat palsu. Kau ngeles kan supaya nggak mau jawab pertanyaanku Nah, kan? kamu buat cerita bilang saya bilang itu palsu. Ngeles Sekarang dia saya tanya, Jul. ngejar kamu bilang Dia ini. ngeles Jul dari tadi Jul. Nggak enak lagi. Janganlah bro. Dia ni mabuk. Kau ngeles kau. Dia ni mabuk. Iya, Dia Pak ni Tono. mabuk, Mar. Lagi mabuk nih, lagi mabuk. Iya, Pak Bang Tono. Umar, Iya. Bang Umar. Gini. Ciri-ciri orang yang mau kabur itu biasanya melenceng dari topik. Apa yang bukan topik itu tidak yang akan dibesar-besarin pernah gitu loh. Saya tidak akan pernah kabur. Kalau kamu Ya mau udah, jujur, siapa yang membangkitkan Kamu. Yesus? dengar.
Tadi kamu bilang topiknya itu tunjukkan kelebihan Tuhanmu sama Tuhan kami. Kalian tidak menjawab. Tiba-tiba kalian buka narasi. Saya bilang Lah palsu. iya, kan kelebihannya Tuhannya umat Kristen Kalian itu yang palsu, dibangkitkan sama Allah. Kelebihan Tuhannya umat Kristen kan dia dibangkitkan sama Allah gitu loh. Tapi kan di Wahyu kan dia bilang, aku lah Iya. yang awal dan akhir. Oh, berarti Yesus Bapa. Kenapa? Berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Berarti Yesus Bapa. Kenapa? Iya, jika kau mengutip ayat itu berarti kamu menyamakan kalau Yesus itu adalah Bapa Kalau gitu. kamu bilang Yesus itu Bapa, sekarang ketika Yesus dibaptis itu kan ada suara dari langit. Ada berapa? Ada berapa sih? Ada 3. Memangnya kalau misalnya Yesus ketika Yesus Ada berapa penyanyi? Coba dibaptis itu ada berapa orang? Ustadz Tunjuk ayatnya. Itu di berapa ayat berapa itu? Di mana itu ayatnya itu? Yesus dibaptis itu mana ayatnya? Penyanyi keliling ya? Gak hafal kan kau? Gak hafal kan kau? Kita hafal. Loh, Ayo. gua pikir saya nggak hafal. Ayo, mana ayatnya? Mana ayatnya? Matius 3:17. Mana ayatnya Yesus dibaptis? Hah? Matius 3:17. Baik, betul. Tuannya Matius 3, 16, 17. Ada berapa di situ yang ditanya Bang Umar? Nangis Yang kamu, ditanya Bang nangis. Umar ada berapa di situ? Lanjut Bang Umar. Loh, Ya, ada berapa di situ? saya jelaskan ya. Tuhan Kristen itu tidak Ada menyebut berapa? Yesus dibaptis terus ada berapa di situ? satu. Suara itu siapa? Suara yang dari langit. Satu Bapa, satu. Ah, Bapa. Terus ada Yesus, terus ada Roh Kudus seperti burung merpati. Ada berapa? Satu. Ketawa. Kami satu, kalian bilang Burung satu, merpati. tapi banyak. Yesus yang dipandang Sama. kepalanya dalam air. Udah jelas-jelas Aneh. ada 3. Ada suara Delon, hantu dari dengerin. langit. Nangis Delon kamu. dengerin. Delon Sampai dengerin. sekarang Delon kamu dengerin. belum menunjukkan Dengarkan. kelebihan Allah kamu. Nangis. Dengarkan kamu, dulu nangis. Delon. Jangan Dengarkan dulu pernah bentar. kitab orang, kelebihan Tuhan orang, sedangkan kelebihan Tuhan kamu Dengarkan nggak ada. dulu Jangan. bentar Nangis, Delon. Delon, Aduh. Delon, Tantrum, jangan dengerin tantrum. dulu. Loh, Dengerin dia dulu. orang ketawa, kamu bilang tantrum. Kamu Matius mana pasal tantrum? 3 Autis nomor kamu. 16 dan Autis. 17 pada saat Autis. Yesus dibaptis lalu kemudian ada Roh Kudus berupa burung merpati dan ada suara yang terdengar dari sorga. Suara siapa tuh? Suara siapa Bapa. tuh? Yang pasti bukan Allah. Ya, anggaplah suara Bapak, ya kan? Suara Nah. Bapak. Di mana Bapak pada waktu itu? Di mana? Emang kamu bisa tahu Bapak di mana? Kamu bisa lihat Roh? Bapak waktu itu di Oh. mana? Dijonggol, dijonggol. Nah, jangan kau bilang di Jember ya. Jangan kau bilang di Jember. Bapak dia di Jember. Bapak dia di Jember. Ini parah ini Lagi Pak, ngadu Pak burung Pancai. merpati. Ini Parah dia Pak Tono. inilah kaum palsu ini. Kaum palsu suka Dia lagi berpakaian, ngadu burung merpati. Bapaknya suka di Jember lagi menarasikan, ngadu burung merpati. suka menghalu. Burung merpati Aduh, lagi diadu. halu-halu, Biar cepat turun. Halu-halu Bandung. Halu-halu Bandung. Enggak tuh Halu-halu nabrak Bandung. kepala yang lagi mandi tunai. Jadi Tuhannya Pak Delon itu ada berapa gitu loh. Masa Allah membangkitkan Tuhan berarti ada 2 dong. Ada 99 sesuai dengan asma. Berapa? 9. 99. Ayatnya mana? Lah, kau carilah ayat itu dulu. Di mana ayatnya Tuhannya Kristen 99? Kena lagi. Karena sama kalian ini kita berbicara yang serius, kalian anggap guyon. Lebih baik guyon. Loh sekalian. ini serius loh, jangan Nah. tantrum lah. Kalau serius, kamu tunjukkan juga kelebihan Tuhan kamu. Coba diurut satu-satu nih biar urut. Satu-satu, Yesus coba, mana? Yesus di Mana bumi kelebihan sebagai Tuhan seorang kalian? manusia Jadi dibaptis manusia kan oleh nggak bisa. Yohanes. Terus ngaku-ngaku Satu kan? nggak puasa. Bang Umar. Mana? Bang Umar bantu hitung. Yesus Ya. anak Maria dibaptis oleh Yohanes. 1. Yesus satu ya, satu. 1. Lalu ada Roh Kudus berupa burung merpati. 2. Kemudian ada suara yang terdengar dari sorga. Ada 3. berapa? Ada 3. Satu. Delon, ada berapa Tuhanmu? Lebih menyukai atau mengikuti Tuhan yang fakta dan nyata dan sejarah. Loh, Delon. kalau begitu gimana gambar Tuhan kamu? Gambar Tuhan kamu kalau real kayak Kami mana? nggak ada gambar-gambar Tuhan kami. Katanya nyata. Katanya nyata. Loh, nyata kenapa? Semua Ya, ada saksi fotonya mata ada dan nggak? tulis.
Bahkan Mana? sudah 2000 tahun bertahan dengan agama Gambarnya terbesar. mana? Nggak ada fotonya. Ah, Loh, bohong jangan aja tanyakan kau. Tuhan kami. Kalau Tuhan kami gambar sudah banyak. Tuhan kamu di mana gambarnya nggak ada. Mukanya Mana nggak tahu. coba? Oh, Mana coba? mungkin yang dimaksud itu Bang Umar, si Handayani. Yang di WC. Yesus Yang di WC. itu Yang di WC. kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor, katanya gitu. Inilah orang Putarkan dikit tuh Handayani itu. Inilah kedunguan dari umat buta huruf itu. Loh, kok kita yang dungu? Ya iyalah. Kristen yang orang Kristen yang ngomong kok. Kami pakai kolor apa lah ya. Kamu dulu. Loh, Kristen dungu. Itu Bilang orang Yesus tuh Kristen yang goblok. ngomong Delon. Aduh, Ketika puterin Jul, Yesus puterin Jul. naik ke Jul, surga, puterin Jul. Yesus waktu sekolah tuh goblok dia sudah bilang. berpakaian, sudah pakai baju putih, bersih naik ke surga, ada malaikat. Pendeta Tapi bilang, kalau bukan pendeta kamu. kau tuh bilang Yesus tuh goblok Memang waktu Tuhan kamu sekolah. pernah kelihatan. 2 tambah 3 Saya berapa nggak 5 pernah. goblok dia bilang. 2 tambah 3 Nggak 7 goblok pernah. tuh dia bilang. Cuma mengklaim. Pendeta kau bilang, Saya maha pendeta kuasa. kau bilang Saya hebat. bahwa Yesus tuh Tapi goblok nabinya waktu mati sekolah. aja. Nggak bisa dibangkitkan. Ya piye toh jal. Bang Umar tahu Elias Zulkifli nggak? Yang Lihatlah. menerbit, Oh, tahu, tahu. Jangan hanya yang tahu, tahu. menerbitkan Bible khusus murtadin Tapi itu kan? kalau jadi manusia Iya, kita tahu, nggak tahu. bisa. Dia bilang begini Bang Umar. Bernarasi. Tuhan Allah saya Maha itu Maha karena Besar. Maha Kuasa, Tapi Tuhan jadi saya manusia yang itu kecil bisa aja dia berak nggak dan bisa. bisa kencing. Katanya gitu Bang Umar. Bisa menjaga kotak hitam, batu hitam yang dijaga. Loh, Itulah loh, kelebihan Tuhan kok kalian. baper sih Pak Delon? Janganlah baper. Nah, Jangan kan baper tidak lah. apa-apa, bro. Saya Lah hanya itu. berbicara apa yang kalian bicara. Ketika kalian Ya menyinggung jangan Tuhan baper lah. saya Jangan tidak menyinggung baper. Tuhan kalian. Nah, tidak lah. Adil lah. Kamu Ya. singgung Tuhan kami singgung Tuhan kalian kan harus terima. Yang mengatakan seperti Jangan, itu Delon jangan adalah sembah mayat. orang Kristen Jangan sembah Delon. almarhum. Jangan sembah mayat, jangan sembah Yang almarhum. mengatakan itu Iya, adalah orang Kristen Delon. Tuhan kami Dia hidup penerbit benar. Bible loh. Nggak Dia ada, penerbit itu Bible loh bohong, dia. takia. Apa Loh, ketujuan aku puterin, yang aku bertakia puterin. paling hebat. Aku Paling puterin. hebat. Silakan kau Aku putarin, puterin. tapi yang saya imani berbeda dan kau putarin. Karena Aku yang kau puterin ya. bisa aja itu konsep Ah. kalian. Kan kalian ini Kok- pintar. Kok Kalian konsepku pintar. orang Kristen yang Bernarasi. ngomong kok kita yang Itu disalahin. bukan Yesus itu bukan Tuhan, itu Yesus itu Nabi Isa. Bahkan hampir selama 70-an tahun kami dibodohi bahwa Yesus itu Isa. Akhirnya apa sekarang? Menteri Agama mensahkan bahwa Yesus itu bukan Isa. Wah, nggak toleransi dia, nggak Enak. toleransi. Ya jelas dong. Nggak Kalian toleransi itu kok berarti. Kalian jangan ngomong toleransi. Kalian bilang Loh, keputusan kolot. terus gimana gereja Isa Al-Masih? Gimana dengan gereja Isa Al-Masih? Jangan Loh, kau ada loh gereja Isa Al-Masih. kumpulan kecil. Kau kumpulan kecil ini. Gereja kau jangan Isa Al-Masih gimana Kalau kamu nasibnya? ngomong toleransi, Kalau Isa mulut beda kamu dengan harus Yesus, dikontrol. gimana dengan gereja Mulut Isa kamu Al-Masih jangan loh? keluar orang berkolor. Ya Mulut ini Jul, kamu aku kirim. benar. Jul, aku kirim WA Bagus ya tuh Jul, kolor. nanti diputer Baru Jul. telanjang nih. Toleransi tapi mulut kau itu Aku kau lebih Julius, Merah, aku kirim WA Jul, nanti diputer Jul. kecil. Nggak bisa, WA aku Jangan lagi di ngomong toleransi sedangkan kamu kumpulan kecil itu berbicara tentang Tuhan. Bang Umar bisa puter nggak? Bang Umar bisa puter nggak? Putar Aku aja. kirim satu WA nih. perangkat aku, satu perangkat. aja. Satu Pak perangkat. Alayubi. Nggak ada, Iya. nggak ada. Loh Pak Delon, kan Udah. aku kalau ke gereja ya, dulu itu kan ada salib noh. Yesus kan pakai kolor. Sejak kapan kau ke gereja? Astagfirullahaladzim ya Allah. Sejak kapan? Jangan Kan takia pakai lagi. kolor ya. Kan Jangan pakai itu. takia lah. Jangan takia. Delon nggak tahu kalau Bang Umar Pakai mantan penutup. Kristen. Takia. Bang Umar, Takia gimana sih? kamu jangan takia. Kalau kamu bilang kamu ke gereja, berarti kamu termasuk orang kafir. Karena apa? Dia baru main TikTok rupanya Bang Umar. Dia mau baru main TikTok rupanya. Penyembah mayat. Nih, Saya sudah main itu sudah lama. penyembah mayat. Bang Umar ini mau Allah mantan Kristen. Mana Julius bisa hostnya ini juga mantan Kristen. Terus Bang Andre yang tadi itu juga mantan Kristen. Ini Natalia Iriani yang baru masuk ini juga mantan Kristen Delon. buktinya Aduh. Kristen mana dia? Sama uji dia. Kristen mana? Protestan Delon. Aduh, lawak Mana? Delon ini. Oke. Kalau gini Pak Delon, kalau Anda memang Kristen, jumlah kitab kamu berapa? Alkitab Kalau yang kau Anda pegang. bilang orang Jumlah kitab kamu yang kau pegang sekarang Terus jumlahnya berapa? dia Berapa jumlahnya? yang pindah ke Muslim. Dari Muhammad. Kejadian Muslim. sampai Wahyu Berarti itu bukan jumlahnya orang berapa? sejati.
dari Kejadian sampai Wahyu jumlahnya berapa kitab kau? Ngapain saya jawab sama kamu? Kamu kan bukan Kristen. Ya, berarti kau Kristennya jemaat. Lah, memang saya jemaat. Memang saya jemaat. Orang kau jumlah kitab kau sendiri aja nggak ngerti Ustadz loh. level jemaat. Kau ustadz level jemaat bagi saya. Loh, Berapa? jumlah Kau kitab tuh level berapa? jemaat. Kau belum lawan pendeta saya, pastor saya kau belum lawan. Kau levelnya saya Siapa jemaat. pendeta kau? Apa? Bom-bom kah pendeta kau tuh? Bom-bom siapa? Pendeta kau bom-bom? Enggak, bom-bom enggak ada pendeta nama kau tuh? bom-bom. Enggak ada nama bom-bom. Bukan ya? Bukan, Nggak bukan ada. bom-bom. Nama pendeta kau bukan? Bambang ada, Siapa? Bambang. Bom-bom enggak ada. Oh. Bambang Gimana ada. Buat bu. Pak Delon ini, saya ini Kristen sejak lahir loh. Lah, berarti kau bukan Kristen. Loh, Kau bukan kau Kristen. tanya aku tentang Kristen, ayo, aku bisa jawab loh. Kau Kristen mana katanya pertama? Saya GPIB Peniel loh. Di mana? Ah, di Jalan Raja Wali, Surabaya. Jalan mana? Surabaya, depan SMP 5. Coba apa? fotokan KTP kau atau apa saya lihat. Benar nggak kau nih berdiri? Oh, kena ban ini nanti. Nah, kau DM lah saya. Kenapa dia gitu Kena ya? ban ini. Kau DM Dia lah lagi saya. dia lagi apa melupakan kesusahannya dia jadi Oke, dia kalau minum kau Ini itu. nih ya. Ah. Coba kau bacakan. Lagi aku minum baca ini, minum tentang arak dia, Kristen minum GPIB. tua. Coba kau bacakan. Lagi syahadat melupakan Protestan kesedihan dan kesusahannya gitu. GPIB. Apalah Aku ada percaya pengakuan kepada iman Allah rasuli. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah, Disensor Ayo. Bang Umar, disensor Sampai Bang Umar. oh, Sampai habis. atau loh, sampai habis gimana orang Delon. pengakuan iman rasuli? Nggak bisa. Bentar lu Delon. Bang, Delon, sampai Delon. habis. Delon, Jangan bentar, cuma bentar, ngaku. bentar. Delon, bentar, Jangan bentar, jadi Delon. serigala berbulu domba. Delon, bentar. Aduh. Tidak benar Delon. saya buka. Saya Bentar, Delon. Aduh. Sepotong-sepotong. Kau Mainnya berbohong. kurang Delon, bentar. Aduh, aku izin ngomong dulu, Delon. Kadang asongan kau tuh. Aduh. Hei penyanyi, Ini penyanyi orang keliling, kok. diam Gimana, dulu. Gimana, Bang? Gimana? Ah. Merocos penyanyi Gini, keliling, aku gantian ngomong dulu. Aduh, nyerocos mulu Delon nih. Gini, Delon. Di room Sorry, Bang, ini. aku seorang. Kalian 5 orang. Kok bilang aku menyerocos? Aduh, ya makanya diam dulu. Di room Kalian ini, sekampung. Delon. Aduh. Tenang, Diam Bang, dulu tenang. lah, aku izin ngomong bentar. Muslimu, Bang. Bang Ayubi, tenangkan jin muslimu. Jangan Kalau Jangan roh kardus kau. Roh kardus Ayo. kau tenangkan, hei Nanti. penyanyi. Udah jangan gitu, jangan Eh, gitu. Satu-satu coba ngomongnya Delon. satu-satu. Oi, kapan nih, Delon. Pak? Aku nggak ngomong dari tadi ya. Kamu dengar ya. Kamu dengar ya. Muslim di keluarga kami ini mereka adalah muslim yang toleran, yang punya hablum minallah, hablum minanas, punya prinsip itu. Bukan kayak kalian orang yang Jember semuanya toleransi, Delon. Jangan kurang ajar kau. Kau bukan orang Kau Jember. jangan kurang ajar, kau beranak pinak di sini, Kau enak. kurang ajar. Kau nggak diganggu di sini. Diskusi apa ini Kau jadinya kurang ini? ajar. Mikirlah, aduh, Kau- jangan framing. Dengar dulu, aku izin ngomong. Duluan kau yang pertama framing. Aku izin ngomong bentar, aduh. Ya udah. Ya, Nangis kau diam. nanti. Baik, Nangis gini, kau, gini. Nangis kau nanti. Diam Aduh. dulu, kenapa, Gini, Delon? Delon. Gini. Di room ini, Julius ini yang punya room ini mantan Kristen. Bang Bukti Umar tadi itu, aduh bukti diam mana? dulu, aduh. Nanti gantian ngomong, ya Kasih ampun bukti Delon. dong. Kalau dia Iya, cerita nanti bukti dikasih dulu, bukti. buktinya. Kamu diam dulu Dia kenapa? kemudian. Ya, Jangan kamu diam dulu. Ngomong tapi tipu-tipu. Kami nggak suka tipu-tipu, bro. Ngomong Nggak ada itu Diam kami, dulu, BB. diam dulu. Julius ini yang punya room mantan Kristen, Bang Umar mantan Kristen, Mbak Natalia bukan Iriani mantan Kristen, terus bukan Bang Julius. Andre yang tadi juga mantan Kristen. Iya, Asal mana kamu bukan tahu. Julius? Aku mau lihat mukanya. Lanjut. Mana muka Julius? Aku mau lihat. Apa lagi nih orang nih? Oh, naksir kau Jul. Jul dia naksir kau Jul. Bahaya Jul. Dia benar-benar Wah. domba atau serigala yang berburu. Wah, tuspol itu Jul. Tuspol dia Jul. Gila, ngeri. Loh, aku bertanya loh, bro. Aku bertanya sopan loh. Mana tunjukkan mukanya? Kan kamu tinggal tunjukkan. Aduh, Muka Jul. kau dulu kau Banyak- tunjukkan. Muka kau Banyak yang tunjukkan. naksir kau Jul. Tuspol kayak ini Jul. Oh, di bawah kejang-kejang Mau dia- semua bilang aku suka sama Jul. Apalah, aduh, framingnya luar biasa. Gimana? Saking gantengnya Kau- Julius loh. Kau buka dulu muka kau tuh. Muka kau tampakkan juga. Loh, muka saya jelas, nggak ada pelukan. Mana mukanya? Loh, muka saya itu foto saya jelas. Mukanya Jul ini nggak jelas. Ini gambar pelangi. Itu muka gambar siapa apa, aja nggak kau jelas pakai dia. itu? Gambar siapa aja kau pakai itu? Muka saya itu. Muka jelas Muka saya. siapa? Muka saya.
lengkap dengan saya punya foto keluarga semua ada situ. Nah, muka Jul ini yang nggak jelas. Apa sih? Namanya Julius. Iya, mukanya naksir gambar Julius lain, loh. bro. Kenapa Emang sih nggak ada dia? Tadi nggak ada wanita ya? Balik ke laptop. Balik ke laptop. Tadi yang dibangkitkan Tuhan yang balik mana ke dibangkitkan laptop, tadi itu? Tunjukkan kelebihan Balik ke Tuhan. laptop. Saya sudah fair dong. Saya sudah tunjukkan kelebihan Tuhan saya. Sekarang tunjukkan juga kelebihan Tuhan kalian. Jangan hanya berkuar-kuar seperti omongan Ustadz Nada tadi bilang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi tunjukkan buktinya apa yang dibuat gitu loh. Karena baru muncul Apa Pak alat itu. Delon? Pak Delon ngomong apa dari tadi? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya kan bilang gini. Tarik Saya napas. tadi- Saya tadi sudah dibuat. Tarik napas yang dalam. Kelebihan Tuhan kami. Jangan dilepas. Nah, saya bukan hampir belasan Tuhan saya, bro. Hampir 15 lebih kelebihan Tuhan saya. Tapi saya tidak pernah melihat dari Ustadz Naja menjawab tentang ke saya. Malah dia hanya menunjukkan Ya kan? surat Asam lambung naik loh. 284 lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tapi tidak menunjukkan mana buktinya Tuhannya dia itu berketujuh. Tarik napas dulu. Tarik napas. Aku Tarik jawab, napas. Delon. Terus Aku saya jawab. nggak suka juga. Aku jawab. Dia ngomong kasar. Aku jawab. Terus orang balas. Saya kurang baik mulut Ini kamu. kenapa Nah, sih laki-laki jawab, mulutnya Delon. nggak bisa ngerem Kamu ya? Aku jawab, Delon. Aku jawab. Kalau mau Aduh. ayo. Lagi Kalau PMS mau dia. UFC, ayo, mari. Ini cowok Ya jenis Allah. apa ini? Loh, jenis apa itu manusia lah. Kamu remblong, coba diem dulu ah. Kalau kamu Kak kan Natali, teman-teman Kak ya, Natali. kalau Uliri Iya. Aku baru sadar loh di di Jember ada manusia yang model begini, baru sadar aku. Enggak Oh, tahu berarti dia kamu tuh. kemarin tidur, bro. Pengangguran kamu. Aduh. Pasti pengangguran. Pengangguran kamu, bro. Ini Dan sampai yang mau saya dibahas belum pernah apa? lihat Coba nih dia orang ini dari tadi ganteng yang ngomongnya kamu nggak bisa bilang berhenti. Delon, Pak Delon, coba ini ditanya Kak Natali. Pelan-pelan, tarik napas dulu. Tarik napas. Tarik napas, ada Kak Natali. Dar. Apa Nah. lagi dia dor. Bang Delon, Ya, kamu tadi mau ngetes kami di sini mau Allah beneran apa enggak, tahu pengakuan iman rasuli apa enggak gitu ya? Tahu lah, justru karena pengakuan iman rasuli otak kami berkembang, nggak mau kayak gitu. Coba saya tanya kamu, masa gini ya? Coba ini saya tanya nih. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah ini ada yang aneh nih. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Loh. Anak yang tunggal jare. Ini Tuhanmu pikun apa? Katanya tunggal. Kok ternyata Tuhannya punya lagi anak yang sulung? Apa kira? Gak bahaya tak? Kok ada yang sulung? Gak bahaya tak? lagi. Lali apa Saya jawab dia ya. gitu Tuhanmu ya? Saya jawab. Jawab. Oke. Kalau Mbak Natali bilang Mbak Natali dari mantan Kristen, oke lah. Tapi saya belum percaya karena belum ada bukti. Saya akan jawab perkataan Mbak Natali bilang, "Oh, ini gimana?" Baca dulu Matius 3:17 Mbak Natali. Itu Lo bukan kok lompat-lompat? Apa lagi nih? itu Allah sendiri yang ngomong bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi orang Kristen itu tidak hanya imani, tapi ada bukti. Inilah. Ada orang murid-murid Yohanes, ada Yohanes, mereka sendiri mendengarkan dari langit. Itu bukan Iya, aku sesuai tahu dengan- dia anaknya. Kalau Katanya Islam itu kan anaknya yang imani tunggal. saja. Al-Ikhlas kan gini, pulau Kan nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Sebentar. Sebelum mulut Anda berkotor bekerja terlalu lebih keras, coba dipahami dulu pertanyaan saya. Katanya Yesus itu anaknya Tuhan yang tunggal. Anak Tuhan yang tunggal gimana? Lupa, tak Tuhanmu lupa. Tuhanmu itu punya anak yang sulung juga. Yeremia 31 ayat 9, Efraim itu anak sulungnya. Israel anak sulungnya, Daud juga anak sulungnya. Banyak kali anaknya sulung, kok dibilang tunggal? Itu 7 abad lamanya baru muncul. Apa pula ini 7 abad ini? Bukan imani saja. Emang keren Jul. Piaraan kamu emang keren Jul. Serius keren piaraannya Julius ini. Hebat. Ketemu ini ngejar nggak ya, gigit nggak ya? Gak ada saksi, imani saja. Kalau kami enggak. Ada saksi ya Yohanes. Ada saksi para rasul. Nggak nanya saksi. Katanya dari pengakuan iman rasuli aja, Yesus itu anaknya yang tunggal, ya kan? Astaga. Pengakuan iman kalian itu membingungkan. Jul, kalau yang model begini rantainya dilepas gigit nggak Jul? Aku bersaksi bahwa Muhammad
Muhammad adalah utusan Allah. Kamu percaya utusan Allah? Tidak. Ini kenapa ya? Bohongan. Ini kenapa bohongan? ngomongnya? Aduh, Bersaksi. aduh, aduh, aduh. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kamu tidak Tuhan Allah. Kita lihat ini dia. Dia lagi minum tua dia tuh. Mulai oleh dia Pak Tono. Nah, ini bacotnya ini melebihi kecepatan cahaya ini. Bacotnya melebihi kecepatan cahaya ini. Kamu ini. Nah, teman-teman yang di bawah ya, teman-teman yang di bawah mungkin tertarik ya. Ini dibanderol 150.000 lengkap dengan kandangnya teman-teman. Minum air zam-zam. Olahraga. Berat ongkosnya berat. Kepalamu dicuci Makannya muka. banyak, berat ongkosnya nggak usah. Supaya Nggak usah kalian dibeli. jangan imani saja. Jangan imani saja. Pertanyaanku kenapa nggak dijawab? Nah, kan sudah jawab tadi. Katanya itu anak yang tunggal. Tunggal gimana? Tuhanmu punya anak yang sulung. Tunggal itu sendirian. Anak sulungnya dilupakan. Matius Oh, apa sih? 3:17. Lupa apa piye sih iki? Matius kita ini anaknya pasti Apa kalau aku benar. Apa sih kamu? Nah, kamu tunjukkan bahwa kamu punya Tuhan itu. Apa lagi? Dijawab dulu lah. Imani saja. Kamu tadi mau Angel menguji teman aku itu mau alaf apa bukan? Kamu tadi mau ngetes aku mau alaf apa bukan? Biar tanya balik mencret, tanya balik nangis, keserupan, kemasukan kuda lumping. Ya oh, Angel. Baca dong. Angel. Wis, Jangan angel berbohong. wis. Jangan berbohong. Jangan berbohong supaya orang percaya kamu bilang Siapa kamu yang bohong. Kamu jangan berbohong? Siapa yang Kamu berbohong? tipu. Kamu Di Yeremia berbohong. 31 ayat 9 itu Tuhanmu itu punya anak sulung. Namanya Efraim. Keledai liar. Daud juga anak sulungnya. Keledai Gimana sih ini orang nggak bisa jawab? Kalau Kerasukan kuda sampai lumping nih kamu orang ini keluar parah dari nih. Kristen berarti kamu tidak dipilih. Kamu ibaratnya serigala yang ditendang. Kamu dimana? Wih, di. Dimana saja? Segala Iya. ditendang. Cara kamu ditendang, kamu tidak dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Itu orang Kristen. Enggak nanya. Mau iya nggak nanya. Saya Nggak akan nanya. nanya Yang kamu saya kalau tanya Kristen. itu Bukti mau mana dikemanakan Kristen? anak-anaknya yang Bukti sulung mana lainnya? kamu Kamu bilang Kristen, tunggal, perempuan? anak sulungnya mau dikemanain? Buktinya apa? Kamu Kristen. Buktinya mana kamu? Kerasukan. Mau buktinya? Mau Tenangkan buktinya? jin Muslim kamu. Mana buktinya kamu? Kamu Mau Kristen. buktinya? Oke, Mana buktinya karena saya kamu berbaik perempuan hati. Kristen. Kamu Iya, pembohong. Astaga, pasti pembohong saya tuntut kamu loh ya. Kamu bilang saya pembohong ya. Itu saja. Muka saya jelas. Semua jelas. Itu saja. Kamu jangan Dia berbohong. sudah Nih, keluar tolong besarin. Paulus yang suka bohong tu Paulus. Maka dia keluar Besarin. kamu bohong lagi. Ada 200. Besarin layarku dong. Besarin Jul, layarku Jul, dong. besari Jul. Besarin layarku dong. Melihat Ini dari Majelis Ulama Indonesia. Ini tercatat di bawah kuasa hukum ya. KTP-mu mana KTP-mu? Nih Natalia Iriani. Iya KTP-mu mana? Agama semula Kristen. Mau apa? KTP. Terus apa lagi? Mana? Buku rekening sekalian. Namanya Natalia Iriani juga. Mau? Nah, jika kelihatan nggak kelihatan. Eh, dikit udah kok bohong. Matamu aja, cerita matamu aja, matamu nggak jelas. Periksa mata dulu di klinik Tongfang mungkin. Kamu Gini, bentar, izin bentar, aku izin bentar. Teman-teman yang di bawah yang berminat ya, monggo harganya 150.000 lengkap dengan kandangnya. Ini pakannya nggak usah sulit-sulit teman, ya nggak usah sulit-sulit. Ini makannya makan ketumbe. Kamu itu suku Baduy. Kamu Susah cari kamu ketombe. palsu, kamu. Susah cari ketombe itu. Kamu suku anak dalam. Jadi kamu palsu. Emang keren kok peliharaannya Julius ini emang keren-keren pokoknya. Nemu di mana aja ya kayak gini ya. Makanya suka nipu orang. Suka nipu orang. Mana buktinya KTP nggak ada? KTP-nya MUI tidak jelas. Mana buktinya? MUI tidak jelas katanya. Iya, bukan kamu tunjukkan mana yang bilang jelas tadi? Hurufnya kecil Dia nggak itu jelas. yang suka nipu-nipu tuh pengikut Paulus. Kok mana? Dia dah bukan pengikut Paulus lagi. Saya kasih tahu kamu Roma ya. 3 nomor 7 itu Paulus berdusta Paulus itu kayak kau pintar. pengikut Kasih pengikut tahu apa Paulus. lagi? Paulus Penipu. itu bisa baca tulis. Paulus itu bisa segalanya. Dia Mana dia membuang bisa penipu, kenikmatan tapi dia penipu. duniawi. Dia membuang Tapi dia kenikmatan penipu, duniawi. licik. Dia lebih memilih Tapi dia licik penderitaan. penipu. Oh, ini udah digedein ya, Kayak biar bisa kau. kelihatan ya, biar Mana? biar bisa kelihatan ya. Mana? Jangan bohong. Mana? Siapa yang bohong? Mulut diam dulu bentar. Sabar Pak Delon. Pak Delon sabar lah. Masa sama perempuan gitu. Enggak, soalnya dia dipu. Enggak apa-apa, dia soalnya juga menyerupai perempuan dia. Dia dipu Jadi dia pengen bersaing sama aku. Angel teman. Serigala berbulu Nyoh, domba. nyoh. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang ya. Ini ada nomornya juga nih, bisa kamu cek nih. Ini namanya, aduh alamatku. Saya bentar. Nih, namanya Natalia Iriani. Nih, agama semula apa? Kristen.
Kamu besar di Manokwari, tapi kalau logatmu bukan Manokwari. Lahir tuh kan. Orang bilang lahir kok besar. Ini lahir, woi. Lahir kok besar. Ya, besar Kamu di lahir mana? langsung besar gitu, Enggak, Ini kamu lahir. besar di mana? Lahirnya di Manokwari. Besarnya? Kamu, mau tahu besarnya? Oke, saya tunjukkan. Nih, saya besar nih, sertifikat nih. Natalia Iriani, ini dari Imakris ya. Ikatan Mahasiswa Kristen. Ikatan Mahasiswa Kristen. Kamu lihat namanya siapa? Natalia Iriani. Pasti Kristen abal-abal kamu pasti. Dari mana? Dari mana? Universitas Negeri Malang. Loh, kok Ya, baper? Kok Bukti apa baper? lagi? Kamu minta apa lagi? Tinggal di lingkungan Sekarang itu, dijawab kamu. pertanyaan saya. Sekarang Kalau dijawab kamu pertanyaan Kristen saya. asli, Dari tidak mungkin mana kamu bisa kamu terguncang. bilang Yesusmu itu Kamu anaknya tunggal terguncang. Tuhanmu? Ternyata Matius Tuhanmu punya 3:17. anak yang sulung. Matius 3:17. Matius 3:17. Mana? Matius. Katanya bukan anak tunggal. Kok ada Saya anak yang sulung? pastikan kamu Kristen abal-abal atau kalau enggak kamu Kristen KTP. Kalau Tadi Kristen katanya bukan Kristen, sekarang Kristen KTP. Yang bener yang mana lagi? Udah dijawab, fokus. Katanya Tuhanmu itu yang namanya Yesus, itu anak tunggalnya Tuhanmu yang namanya Bapa. Kenapa anak tunggal kok ada yang sulung? Palsukan. Itu palsu, bisa-bisa palsu. Oh, tak tuntut kamu bilang palsu. Kamu tuntut saya malah palsu. Saya tuntut Bisa balik aja. kamu. Saya kalau kamu bisa aja. Ya udah tuntut Sekarang aja. zaman Kalau sekarang- kamu malah palsu, tuntut aja. Sekarang zaman Akibat tidak bisa berdebat dengan Tinggal mu'alaf print Natalia surat, Iriani, print surat, Oten yang bernama Delon Sama Kopla anak ini, agama, dia mau menuntut Kristen, kemu'alafan. Tinggal seolah-olah dituntut dia balik. Kristen. Padahal Ya dia memang. anak Kristen. Ya memang Nah, Kristen. kamu kalau Ya yang memang dulu benar-benar Kristen. Kristen masuk Pak Delon ini nggak mau ngalah lu sama wanita lu. Udahlah, kamu ya. Kamu mau nyerang personal saya, kamu udah jelas kalah. Kamu nggak bisa nyerang personal saya juga. Sekarang dijawab. Pertanyaan tentang tadi Tuhanmu yang katanya anak tunggal, ternyata tunggal dari Hong Kong apa tunggal dari mana? Ada anaknya yang Kamu sulung. tunjukkan mujizat Allahmu supaya saya percaya. Lo kok baper? Omong kosong. Kamu yang ngomong kosong. Kamu yang ngomong kosong. Dari pengakuan iman rasuli, Yesus itu anak tunggal. Kenapa ada anak yang sulung? Jangan omong-omong ya. Ini siapa yang minat ini coba ya peliharaannya Bang Julius ini. Ko Julius. Sorry ya, jangan omong-omong sekarang. Sorry ya Jare. Sorry ya. Semua udah ditunjukin. Jangan omong-omong. Semua Ya itu by data. sudahlah. Memang orang KTP ini. nggak ada. Tunjukin surat Kuat nggak dia. jelas. KTP nggak ada Berapa katanya. jam? Ya, 2 jam. terang. KTP Kalau udah nih, Jul? KTP udah diganti lah Bang Jangan Dul. tunjukkan KTP-mu. Mana? KTP udah diganti lah. Yang Kalau dulu pemakan babi ada itu lah, kuat-kuat bro. dia. KTP udah diganti dong Bloon. Ada lah. Coba kamu tanya sama Jul, kau nemu di mana, Jul? Jul, kau nemu di mana yang model begini, Jul? Aduh. Menegakkan keadilan, amar ma'ruf Jul, nahi munkar. gua Jangan berbohong. gua pinjem dulu dia Jul Pesan buat saya, di komal jangan aku Jul. berbohong. Besok Nggak Jul. bisa jawab Pesan nyerang saya jangan personal. berbohong. Tunjukkan suratmu, tunjukkan KTP-mu. Udah Kalau benar kamu Islam. ditunjukin mata Kamu buta. Tidak tunjukin. Kamu Udah tidak ditunjukin apa. mata buta. Janganlah. Ingat ya. Janganlah Kau kamu bukan, membawa kau pun kebenaran bukan dengan Kristen kau kebohongan. tuh. Delon. Iya orang Kristen Kau nggak ada bukan yang gila kayak Kristen. begini nih, nggak ada nih yang gila. Kau tidak ada begini. KTP, aku yakin kau tidak punya KTP. Kau bukan Kristen kau. Nggak punya Logat KTP. Delon ini Iya, bukan iya, iya. Kristen. Logat Ya, kamu dia ini bukan orang Kristen. tidak. Karena dia Yang tidak punya kedua, KTP, kamu dia ini tidak punya komunis dia KTP. nih. Kamu Tunjukkan hanya KTP punya kau kalau kau punya. abal-abal. Ayo, tunjukkan Wah KTP nyamar kau ini punya Delon KTP kau. nyamar ini Delon nyamar ini Nyamar nyamar dia jadi nih. Kristen Jadi ini. saya bilang ke kalian. Ya, nyamar di Kristen Nyamar padahal dia Delon komunis ini. dia nih. Janganlah dengan kebohongan. Delon Kamu- Jadi nyamar ini. Mana dia KTP nak Kristen tuh nih. mu? Teroris Para Papua dia malaikat, nih. Para nabi malu melihat umatnya begitu. Kenapa? Malu. Kau ni kenapa? pembohong. Kau Menyerang. bukan Kristen Iya, kau. orang. Kau nyamar-nyamar Kristen. Menyerang orang punya keyakinan. Untuk malu-maluin Menyerang Kristen orang aja punya kau nih. Delon Menyerang KTP-mu orang mana? punya KTP-mu nggak ada KTP Sedangkan Kristen Nabi kamu. mengajarkan Wah bahwa penyamar kamu toleransi. ini. Tukang ngibul Lakum kamu ini dinukum Delon. waliyain. Untuk agamamu, untuk agamaku. Jangan Tukang dibantah, itu ngibul. Sudah batasnya. Ngibul kau nih, kau nih ngibul. Kau Ngibul. bukan Nabi Kristen. saja kalian Kau Tukang nyamar-nyamar ngibul. jadi Kristen kau nih. Al-Kafirun Beri malukan Tukang ngibul. Kristen aja kau dari tadi ngomong kayak Kata perempuan. Allah, jangan menghina sesembahan orang lain. Siapa Supaya yang kamu jangan ngehina? dihina. Aduh, Kamu hina. aduh. Tuhan kan bilang pakai kolor. Kamu hina. Memang gambarnya gitu. Memang Ya, gambarnya itu gitu. yang Dipajang di gereja-gereja banyak miniaturnya di toko-toko Kristen. Melanggar, bro. Itu gimana? Ya memang yang dipajang kayak begitu. Masa saya mau bilang dia pakai BH kan nggak mungkin. Gambarnya pakai kolor, masa mau saya bilang pakai BH? Gimana sih? KTP juga. Kamu muslim KTP. Karena kalau muslim sejati Aduh, udah aduh, kelas-kelasnya orang parah ulama. nih. Nggak kayak kalian. Lihat
Kalian ulama. Apa? Quraisy Shihab. Apa? Nggak ada seperti kalian ini. Muncul TikTok cari uang receh itu nggak ada. Lihat Buya Sakur, nggak ada masuk ke TikTok begini-begini. Dijelek-jelekin, nggak ada. Karena mereka sudah tahu bahwa surat Al-Kafirun 1-5 itu untukmu lagi nih agamamu, orang? untukku agamaku. Beda. Jangan menghina sesama orang lain supaya sesama Sok-sokan untukmu agamaku. Iya. Kamu aja nggak paham itu. Kamu aja nggak paham itu maksudnya Kamu apa? baca di surat Al-Hajj 22 ayat 17. Kamu aja nggak paham. Udah. Tentang ketuhananmu aja yang katanya anak tunggal, ternyata ada yang sulung, kamu nggak mampu jawab. Gimana sih ini? Baca itu Serupan surat gila, Al-Hajj 17 gila nih orang gila nih. Jangan kamu hanya kami ini ikut agama Allah. Sebenarnya yang cewek itu dia apa gimana sih? Kayaknya dia mau saingan sama aku nih. Kamu tuh perempuan masih muda. Dia mau saingan sama aku nih kayaknya. Berhenti, cari kerja di sana. Jangan Kamu nggak bisa nyaingin aku cewek tulen. Kamu nggak bisa nyaingin aku udah. Kelas kamu begini, kelas kamu tuh seperti yang lain-lain tuh. Jadilah orang itu yang baik. Apalagi ini orang. Yang amat. Jadi dia nih dia lagi lagi mabuk dia nih. Dia kan lagi ini Amsal 31 itu. Ini receh. Amsal 31 67 itu kan. Saya bisa melihat ulama Ya yang arak atau alkohol untuk orang-orang yang akan binasa. Dia lagi binasa nih. Kamu ini Dan kepada orang senang hati berilah mereka minum anggur dan melupakan kemiskinan. Dia lagi minum anggur ini, lagi mabuk. Untuk melupakan kemiskinan, kesusahan dia nih. Itu sangat baik, dengan santun, dengan adem, tidak pernah menyinggung. Buya Sakur begitu juga, Buya Aras. Janganlah minum air saja, tambahkan sedikit anggur. Berhubungan perutmu lagi sakit, ya minum anggur dia mabuk. Kau mabuk anggur ya? Mabuk anggur ke apa kau nih? Dah. Berhenti minum mabuk. Kamu nih receh. Halo, mabuk kau yang receh. Receh lah. Saya Receh lah kau. Tuhan Anda mana? Di mana? Nggak ada. Menghina Tuhan kau tuh di mana? Sudah 2 jam saya tanyakan kelebihan Tuhan kalian nggak ada. Hanya dijawab lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi nggak ada contohnya. Nggak ada buktinya. Contohnya? Mana? Hah? Contohnya Saya ditanya apa? kelebihan Tuhan saya. Kelebihan apa sih yang dia minta nih? Kelebihan berat badan gitu apa gimana sih maksudnya nih? Kelebihan apa dia? Kelebihan apa maksudnya Kelebihan dia Tuhan minta ini? dia. Kelebihan Tuhan dia kan bisa Kelebihan apa? berak, kata dia Makanya bilang. Bapak lihat. Kalau Oh Tuhan iya itu ya, lebih. Tuhannya dia katanya itu ya, Kamu kata jangan si sampai Zulkifli itu ya, Natalia, yang murtad Iya. itu ya. Saya yang Tuhannya jadi bisa bekas berak. Bisa berak, bisa kencing. Kalau Itu ada kelebihan tuh ya perempuan dibanggakan dia gitu kamu, loh. Kamu ini lebih parah dari begal. Itu Tuhannya. Kamu datang Wih, tidak ada sopan santun. lebih parah dari begal jare. Mengaku-ngaku Kristen, mengaku-ngaku mualaf. Aduh receh. Yang biasanya profesi kamu begal nih. sekarang nuduh-nuduh aku lebih dari begal. Ngedi nih orang. Sorry ya. Husana, sorry ya. Apa sih Kami orang? nggak butuh sama kamu. Iyalah, apa sih orang? Kamu jawab dulu kelebihan Tuhan kamu apa mana? Tunjukkan. Apa sih kelebihan apa? Baca tuh topik tuh makanya. Jangan Apa saya sih baca tuh topik Ikro. apa sih? Ikro. Kamu tuh aduh gila banget sih ini Tunjukkan orang. kelebihan Tuhan kamu. Kamu jangan hanya bilang orang gila. Kamu juga gila. Datang lancar. Tanya, ini anak tunggal kah? Saya Kristen Ya dulu, mestilah saya mualaf. tanya. Kamu tadi mau ngecek saya mau alaf apa bukan? Kamu tadi mau mengetes saya, mau menguji saya. Saya ini beneran mantan Kristen atau tidak? Iya, tunjukkan KTP-mu. Giliran kamu mengetes saya tanya balik mana? Nggak bisa kamu. Ngomongnya kok. Matius 3:17. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jelas tuh. Iya, dia anaknya terus katanya anak Mana tunggal. Padahal ada yang KTP-mu? sulung, Bahlul. Mana KTP? Di situ tidak ada sudut-sudut anak tunggal. Inilah anak yang kukasihi. Oh, berarti dari kepadanya aku pengakuan berkenan. iman rasuli dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita itu apa? Bohong. Bohong. Kamu kan tadi bilang pengakuan iman rasuli. Itu dasar sekalian. Kamu tadi kan bilang Tunjukkan pengakuan bahwa iman kamu rasuli melihat Allah, melihat Nabi. dan Tunjukkan. kepada Yesus Kristus Jangan hanya anaknya yang berdoa-doa. tunggal jare. Itu tunggal tapi teko nggak endi? melihat. Asyhadu nggak melihat, bersaksi. Memang kau melihat Yesus kau, memang kau melihat Tuhan kau. Kau Memang pernah dia melihat kau Tuhannya tahu? Yesus apa? Tak kasih tahu kamu ya. Pernah kau lihat Yesus Yesus? aja nggak pernah lihat Apa Yesus Tuhannya tahu? Yesus. Asyhadu tapi nggak melihat, nggak punya saksi. Imani saja. Di mana? Di mana? Al-Ikhlas itu kamu bilang Agnes itu tidak beranak, kamu iman saja. Kamu nggak Apa sih lihat orang? orang. Iya. Memang Tuhan kau beranak. Ngomongnya Kalau kumur-kumur. beranak apa bedanya? Ayo. Tunjukkan. Jangan mabuk air Kamu yang zam-zam. mabuk. Jangan mabuk air zam-zam. Air zam-zam nggak bikin mabuk, Bahlul. Lihat aja tuh secara sains. Air zam-zam itu malah air yang paling Kalau begitu bagus. Jangan mabuk kencing unta. Ya. Ya. Dor kau kencing unta diminum dengan susu. Yang mabuk Dor. jangan mabuk makan tai enak tuh. Tai imam kau jangan mabuk kau. Makan tai imam. Mohon maaf ya teman-teman, saya
Saya selaku warga Jember mohon maaf kepada teman-teman karena peliharaan saudara saya lepas ya. Mohon maaf. Mungkin kita closing aja. Silakan Ali, ada yang mau disampaikan sebagai closing? Udah nggak terkontrol. Iya nih, gila banget nih. Nemu di mana sih kok kayak beginian kok? Jangan di mute. Gimana? Udah. Mbak Delon, kamu ngapain Mbak Delon? Ya, di-mute dulu, Jul. Di-mute dulu, Jul. Di-mute dulu, Jul. Ini teman-teman, buat teman-teman yang di bawah yang tertarik dengan si Delon, ya, ini sudah lengkap dengan kandangnya, harganya 150.000. Makannya nggak repot, cuma makan ketumbe. Teman-teman kalau mau Mbak cari Delon, kamu ngapain nyerocos terus Mbak Delon? Kamu kesambet apa Mbak Delon? Kandang Oh, Mbak kalau mau Delon, nyerang, kamu nyerang kesambet pribadi apa? jangan agama, Delon. Kau mau nyerang pribadi nggak apa-apa. Siapa yang nyerang agama? Siapa yang nyerang agama tadi? Siapa? Kau dari tadi nyerang agama. Kau hina-hina. Nggak boleh gitu, Delon.